terlahir kembali di jurang maut sebagai tengkorak kecil. Di sekelilingmu, hanya ada makhluk mayat hidup yang mengerikan. Bahaya mengintai, tapi kau tak gentar. Malah, adrenalinmu bergejolak karena satu alasan pasti. Kau telah mendapatkan sistem penjarahan atribut. Selama kau menghabisi target, kau bisa merebut kekuatan dari tubuh mereka secara acak. Kau bisa menggabungkan dan meningkatkan kekuatanmu menjadi tak tertandingi saat kau bersiap melakukan pembantaian besar di dunia abis demi menduduki tahta tertinggi para tengkorak di masa depan yang gemilang. Tiba-tiba, lingkaran sihir muncul di atas kepalamu. Dalam sekejap, kau terlempar ke dunia yang sangat asing. Setelah merasa bingung sejenak, kau akhirnya sadar. Kau telah terikat kontrak dengan gadis cantik di depanmu. Gadis itu menangis tersedu-sedu. Hei, kenapa kau menangis begitu hebat? Apa wajahku terlihat sangat buruk? Jangan remehkan seekor tengkorak. Baru 5 menit lalu, Lin Qian, sang primadona kampus yang berasal dari keluarga biasa, berhasil membangkitkan kelas tersembunyi sebagai invokatris de Pacte. Namun, semua orang tahu bahwa profesi ini sangat mahal. Gulungan pemanggilan sihir tidak akan sanggup dibeli oleh orang miskin seperti dia. Harapan satu-satunya adalah bakat rahasianya. Melakukan pemanggilan kontrak tanpa bantuan gulungan apapun melalui kekuatan batin. Dia mencoba berkomunikasi langsung dengan jurang maut demi memanggil makhluk terkuat untuk menjadi pelayan setianya. Dengan kontrak permanen dan penguasaan atribut spiritual yang sempurna, peluangnya mendapatkan entitas legendaris sangatlah besar. Dia berharap bisa memanggil pelayan dengan potensi luar biasa yang sanggup mengguncang dunia sihir. Inilah satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasibnya. Dengan penuh kecemasan, Lin Qian mengaktifkan bakat tersembunyinya. Energinya terkuras habis bak air pasang yang menderu. Sebuah lingkaran sihir raksasa mulai terbentuk dengan megahnya. Gelombang sihir memuncak hingga ketinggian 2 meter di sekeliling Lin Qian dalam waktu yang sangat singkat. Pintu gerbang hitam lega muncul, memuntahkan bayangan raksasa yang pekat. Sosok itu mulai memadat dengan cepat. Akhirnya wujudnya terlihat jelas. Namun, kejutan besar terjadi hingga membuat semua orang di sana terperangah. Yang keluar hanyalah seekor prajurit tengkorak yang tampak bingung. Apa? Itu makhluk terlemah dari kelas nekromansi. Bukankah dia seorang pemanggil kontrak? Kenapa cuma dapat tulang rongsokan? Teman nekromansiku bisa memanggil ribuan seperti ini. Ternyata takdir berkata lain. Semua orang mengira Lin Qian akan mencapai puncak, tapi kenyataannya sangat pahit. Dia hanya mendapatkan kekecewaan besar. Seketika, ejekan, tawa hinaan, dan helaan napas sinis mulai terdengar riuh. Mata Lin Qian membelalak tak percaya menatap tengkorak di depannya. Aku membuang bakat kontrak seumur hidupku. Hanya untuk memanggil satu tengkorak lemah? Bagaimana dengan pengobatan nenek dan adikku yang sedang sakit parah? Bagaimana aku menanggung kematian orang tuaku? Air mata mengalir deras membasahi pipinya tanpa bisa dibendung lagi. Seluruh keyakinan yang selama ini menopangnya seakan hancur berkeping-keping. Sang guru pun datang menenangkan hatinya. Beliau menepuk pundaknya pelan sambil berbisik, jangan menangis. Masih ada 1 bulan sebelum ujian masuk universitas. Kau masih punya peluang untuk berkembang. Jangan menyerah, pikirkan nasib keluargamu jika kau gagal total sekarang. Tapi apa yang bisa dilakukan tengkorak bodoh ini? Lin Qian mendongak dengan mata sembab. Tengkorak itu hanya diam. Situasi ini terasa sangat konyol. Lin Qian ingin segera mengirimmu kembali ke jurang maut karena merasa muak. Melihatmu sedetik saja sudah membuat hatinya sakit. Kabar tentang kegagalan sang primadona sekolah pun tersebar luas. Kabar itu menyebar bagaikan badai yang ganas. Sesuai dugaan, Lin Qian langsung dipanggil ke ruang kepala sekolah. Beasiswa yang menjadi satu-satunya sumber pendapatan keluarganya dicabut tanpa ampun. Untungnya, sang guru yang baik hati memberikan bantuan uang pribadi untuk biaya pengobatan adiknya sambil terus memberikan semangat juang kepadanya. Beliau mendorongnya lulus ujian agar bisa bergabung dengan serikat dan mengubah nasib kelam keluarganya selamanya. Lin Qian kembali memiliki secercah harapan. Sementara itu, kau telah kembali ke dunia jurang maut yang gelap. Kau membuka panel sistem. Nama, Zhao Yu. Ras, mayat hidup. Level, 1. Nyawa, 80. Sihir, 50. Serangan, 12. Pertahanan, 1. Atribut, tebasan abu-abu. Di sekitarmu, banyak prajurit tengkorak lain yang terlihat lemah. Kau menyadari mereka memiliki atribut yang sama. Kau lalu mengambil pedang besi berkarat yang tergeletak di tanah. Kau mengincar salah satu tengkorak dan menebasnya. Ding. Target tewas. Poin pengalaman bertambah 1. Ding. Ding. Kau berhasil membunuh prajurit tengkorak. Atribut baru telah didapatkan secara acak. Teknik tebasan. Suara sistem bergema. Energi misterius mengalir deras ke tubuhmu. Tulang-tulangmu terasa menjadi jauh lebih kokoh dan kuat. Daya hancur tebasan pedangmu meningkat drastis. Melihat lautan tengkorak di depan mata, gairah bertarungmu pun meledak. Tubuhmu bergerak ringan, melesat bagai kilat ke arah monster kerangka di depanmu. Belasan tengkorak hancur seketika. Tiba-tiba, notifikasi sistem berdering di kepalamu, proses evolusimu telah berhasil. Dengan setiap tebasan, kekuatan baru meluap. Kau mengayunkan pedang dengan insting murni hingga suara retakan keras terdengar. 2 kerangka di jangkauan 2 meter tak berdaya, hancur berkeping-keping di tanah akibat satu tebasan maut itu. Kekuatanmu meningkat drastis, bahkan jangkauan seranganmu berlipat ganda.
Sepertinya kenaikan level sudah di depan mata. Dengan langkah yang semakin kokoh, kau terus membabat habis gerombolan kerangka yang mengepungmu tanpa henti. Sementara itu, Lin Qian telah sampai di rumah sederhananya. Suara pintu terbuka memecah keheningan ruangan itu. Sang nenek menyambutnya dengan wajah ceria penuh harap. Bagaimana hasilnya? Apa kau sudah menyelesaikan semuanya? Perubahan profesimu hari ini, jadi apa kau sekarang? Tanya neneknya dengan binar mata penuh harapan besar. Hati Lin Qian terasa perih, namun ia memaksakan senyum tipis. Semuanya berjalan lancar, nenek. Aku menjadi soulcaster, sebuah profesi tersembunyi. Luar biasa, orang tuamu di surga pasti bisa beristirahat dengan tenang. Nenek mengatupkan kedua tangannya, berucap dengan nada suara yang penuh dengan rasa haru yang mendalam. Air mata berlinang di mata sang nenek. Melihat itu, rasa sakit di hati Lin Qian justru semakin mengiris. Ia membuka pintu kamar, disambut aroma obat yang menyengat dari balik ruangan yang remang-remang dan suram itu. Sosok gadis rapuh terbaring lemah di sana dengan mata terpejam rapat. Sudut bibirnya tampak bergetar menahan sesuatu. Melihat kondisi itu, wajah Lin Qian memucat seketika. Ia langsung berlari kencang menuju ranjang adiknya. Digenggamnya tangan gadis itu dengan penuh rasa sakit. Momo, apakah bagian yang sakit itu kamu lagi? Mendengar itu, sang adik membuka matanya perlahan. Ia berusaha tersenyum lemah. Kakak, kau sudah pulang? Aku tidak apa-apa, tak sakit kok. Lin Qian lalu menyingkap selimut dan seketika tertegun melihat kenyataan pahit. Pola hitam mengerikan merambat bagai tanaman liar di lehernya. Invasi tanda kematian itu kini semakin ganas menjalar. Kutukan kematian Tianchu telah mencapai leher, hanya menyisakan bagian kepala yang belum terjamah oleh kegelapan mematikan itu. Jika sampai ke kepala, nyawa adiknya takkan tertolong. Saat itu juga, pertahanan hati Lin Qian runtuh seketika. Air mata tumpah membasahi pipinya. Maafkan aku, Momo. Kakakmu ini benar-benar tidak berguna dan lemah. Jangan menangis, Kak. Momo tidak merasa sakit sama sekali. Namun, baru saja kalimat itu terucap dari bibirnya. Tiba-tiba, gelombang energi dahsyat meledak di dalam tubuh Lin Qian secara tak terduga dalam sekejap mata. Levelnya melonjak dari 1 ke 2. Kakak, kau luar biasa. Bagaimana bisa levelmu naik secepat ini? Profesimu pasti sangat hebat. Lin Qian bingung, ia tidak sedang dalam tim ataupun berburu di luar sana. Aku bahkan tidak berlatih di alam liar, bagaimana mungkin levelku naik secepat kilat? Apa yang sebenarnya terjadi? Ia memeriksa seluruh tubuhnya dengan penuh tanda tanya. Namun, keanehan itu belum berakhir begitu saja. Tubuhnya bergetar hebat saat sensasi kenaikan level kembali menerjang. Kini, ia sudah mencapai level 3. Lin Qian tersadar ada yang tidak beres. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya terus meningkat tanpa henti. Menatap adiknya dengan senyum penuh tekad. Kakak sekarang adalah soulcaster yang kuat, aku akan melindungimu. Begitu levelku cukup tinggi, aku pasti akan menemukan cara untuk menghapus kutukan kematian Tianchu dari tubuhmu. Lin Qian segera keluar kamar dan berlari mencari tempat tersembunyi untuk mencari tahu penyebab anomali ini. Ia menduga lonjakan level ini berasal dari makhluk kontraknya. Hubungan mereka pasti telah memicu resonansi kekuatan. Lingkaran sihir muncul saat ia merapal mantra. Sesaat kemudian, sosok tengkorak yang tampak bingung pun menampakkan diri. Sambil menggenggam pedang besi, kau menoleh dan mendapati Lin Qian yang tengah menatapmu dengan penuh selidik. Kau pun mulai mengoceh kesal, tak percaya dengan situasi yang baru saja terjadi padamu. Aku sedang asyik membantai monster, kenapa kau malah memanggilku sekarang? Kau merasa sangat jengkel? Padahal aku hampir mencapai level 10. Tapi cahaya aneh membawaku kemari secara paksa saat sedang bertarung. Lin Qian tampak bingung memperhatikanmu. Baginya, wujudmu sekarang terlihat sangat berbeda dari monster kerangka biasanya. Struktur tulangmu kini jauh lebih kokoh dan besar, tidak seperti prajurit kerangka lemah yang pernah ia temui. Terutama api jiwa di matamu yang berkobar lebih lincah. Lin Qian bertanya-tanya dalam hati, apa yang dilakukannya? Kau menunjuknya sambil terus mengoceh. Lin Qian memiringkan kepala, merasa seolah makhluk kontraknya ini sedang memarahinya. Namun ia tak punya bukti, karena yang bisa ia lihat hanyalah gerakan aneh dari sang tengkorak. Di hadapannya, bibir gadis itu bergerak tanpa suara. Meski sedang dimarahi, sang karakter utama tetap tenang. Tiba-tiba, sebuah rahasia terungkap. Ia bisa melihat status lawan, namun tetap menyembunyikan identitas aslinya. Bahkan ia mampu memutus kontrak pemanggilan secara sepihak. Namun, ada satu hal yang sangat mengejutkan. Dirinya sudah mencapai level 9, sedangkan gadis itu baru level 3. Perbedaan yang sangat mencolok, seharusnya sinkronisasi kekuatan terjadi, tapi kenapa ada jurang sebesar ini? Mungkinkah ada misteri di baliknya? Perbedaan ruang dan waktu rupanya memicu anomali ini. Aliran energi pun tak berjalan dengan semestinya. Setelah memahami situasinya, ia memberi tatapan peringatan tajam pada Lin Qian sebelum menghilang ke dunianya. Lin Qian terpaku dalam kebingungan. Bagaimana mungkin makhluk panggilannya bisa bertindak semau sendiri? Mengapa kontrak ini terputus secara tiba-tiba? Mengapa informasi makhluk itu tertutup rapat bagai kabut misteri? Ribuan tanya berkecamuk di benak Lin Qian. Tak satupun jawaban yang mampu ia temukan saat ini. Satu hal yang pasti, sosok itu bukanlah tengkorak biasa. Kekuatannya berada di luar nalar manusia normal. Meski kuat, ia tetaplah sesosok tengkorak. Namun bayang-bayang penderitaan kakaknya kembali menghantui jiwa Lin Qian. Rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Ia harus segera berlatih di alam liar untuk menjadi lebih kuat.
Seseram apapun misteri tengkorak itu, Lin Qian harus bertaruh nyawa demi sebuah kesempatan emas. Inilah satu-satunya harapan yang tersisa. Ia pun melangkah menuju padang rumput di selatan kota. Semua tim pencari anggota ternyata sudah penuh. Lin Qian terpaksa menuju aula tugas untuk mencari peruntungan. Ia berharap ada kelompok yang sudi menerimanya. Kecemasan mulai merayapi hati gadis malang itu. Tiba-tiba, sebuah teriakan menggema. Dibutuhkan satu anggota lagi berkelas pendeta untuk tim pemula. Mendengar itu, mata Lin Qian berbinar penuh harap. Ia segera menghampiri mereka dengan langkah tergesa. "Aku seorang pemanggil, bolehkah aku bergabung?" tanyanya. Sang prajurit muda awalnya berniat menolak mentah-mentah. Namun saat melihat paras Lin Qian yang begitu cantik, pemuda itu pun mendadak terpaku penuh kekaguman. "Apa makhluk panggilanmu?" "Aku sudah level 3, apakah kau sanggup mengimbangi langkahku nanti?" Lin Qian menjawab dengan diplomatis. "Level 3 itu hebat, makhluk panggilanku pun tak kalah kuatnya." Akhirnya, ia diajak untuk menemui sang pemimpin tim. Lin Qian mengikuti pemuda itu dengan penuh tekad. Di kejauhan, terlihat 3 orang yang sedang menunggu. Semua mata tertuju pada kehadiran anggota baru tersebut. Inilah Sumei, sang pemimpin yang sudah mencapai level 15. Dialah tulang punggung tim yang tangguh. Ada juga penyihir bernama Olina dan pemanah Zui Ngoutou. Lin Qian diperkenalkan sebagai pemanggil level 3. Seketika, Olina mengerutkan kening dengan tatapan sinis. "Bukankah kita sangat membutuhkan seorang pendeta? Apa gunanya seorang pemanggil? Mencari pendeta memang sulit, namun bukan berarti kita harus asal pilih. Tapi tunggu, mencapai level 3 bagi seorang pemanggil biasa bukanlah perkara yang mudah dilakukan." Pemuda itu meyakinkan bahwa waktu mereka sudah sangat mepet. Mencari anggota pengganti hanya akan membuang waktu. Sang penyihir masih ingin membantah, namun suaranya tertelan oleh keputusan mutlak sang pemimpin kelompok. Sumei segera menengahi. "Waktu adalah nyawa. Kau resmi masuk ke dalam tim kami sekarang juga." Melihat ketegasan sang pemimpin, anggota lainnya tak lagi berani membuka suara untuk melayangkan protes. Lin Qian mengucap syukur dengan tulus. "Tak perlu sungkan," jawab Sumei dingin. "Aku tak peduli seberapa lemah dirimu. Satu aturannya, patuhi semua perintahku tanpa bantahan. Ayo, kita berangkat menuju pertempuran." Mereka memasuki padang rumput dengan formasi tempur. Tak lama kemudian, monster-monster liar mulai bermunculan. Dengan satu tebasan kilat, Sumei menghabisi mereka semua. Notifikasi poin pengalaman pun muncul beruntun. Rasanya sungguh luar biasa dikawal oleh pemain tingkat tinggi. Tapi monster level 5 ini terlalu lemah. Olina mulai merasa bosan dengan pertarungan ini. "Bagaimana kalau kita masuk lebih dalam lagi?" usulnya. Konon di dalam sana terdapat serigala padang rumput level 10. Satu mangsa saja sudah sangat berharga. Zui Ngoutou setuju, namun ia memperingatkan bahwa serangan para serigala itu sangatlah mematikan dan cepat. Jika terjadi kekacauan, akan sulit bagi kita untuk bertahan. "Kakak, kau kan sudah melakukan terobosan? Serigala-serigala itu pasti bisa diatasi dengan kekuatanmu yang sekarang. Ayo, mari kita coba tantangan baru. Kita bisa memancing mereka satu persatu dari kejauhan. Jika situasi memburuk, kita tinggal melarikan diri." Melihat rekan-rekannya mulai terbujuk, Sumei terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk mantap. "Ingat, kita hanya memancing monster dari jauh. Jangan pernah berpikir untuk merangsek terlalu dalam. Jangan menarik agresi musuh sembarangan, mengerti?" Mereka semua pun memberikan janji dengan penuh keyakinan. Tanpa banyak bicara, Sumei memimpin tim melangkah lebih jauh ke dalam hamparan padang rumput yang luas. Saat itulah, Olina tak tahan untuk tidak menoleh ke arah Lin Qian dan mulai bertanya. "Kita sudah memasuki wilayah serigala stepa. Karena kau sudah mencapai level 3, bukankah ini saatnya? Panggil makhluk sumun milikmu. Setidaknya itu bisa memberikan sedikit bantuan dalam pertempuran kita nanti." Zuan Goto menimpali, "Benar. Meski level kita rendah, kita tidak bisa terus mengandalkan ketua tim saja." Lin Qian sadar rahasianya tak bisa disembunyikan lagi. Inilah saatnya mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. "Panggilanku hanyalah seekor kerangka. Kekuatan tempurnya mungkin akan sangat terbatas," ucapnya dengan ragu. "Apa? Seekor kerangka? Kau bercanda, kan?" Zuan Goto terbelalak kaget mendengar pengakuan yang mengejutkan itu. Olina menepuk tangannya dengan sinis. "Sekarang aku ingat. Kau primadona dari sekolah nomor 2 itu, kan? Lelucon macam apa ini? Seorang konjurator berbakat memanggil prajurit kerangka? Bagaimana bisa kau naik ke level 3? Olina tertawa mengejek, sudah jelas dia menggunakan metode licik untuk menipu sistem dan naik level. Wajah Lin Qian memerah pada menahan malu. "Aku tidak berbohong," serunya berusaha membela diri. "Cukup. Semuanya harap tenang," bentak Sumei dingin. "Kita semua adalah rekan dalam satu tim sekarang." Ia melirik adiknya yang berada di samping. "Xiao Qian, kau mundurlah dan jaga posisi di barisan belakang. Pastikan kau melindungi sisi samping Lin Qian." Xiao Qian mengangguk patuh lalu segera mundur 2 langkah. "Kapten Su, sebenarnya, kerangka milikku bukanlah kerangka biasa." Lin Qian mencoba memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun ucapannya terputus sebelum selesai. "Tidak perlu. Melawan serigala level 10, perang kerangka tidaklah besar. Pastikan saja keselamatan dirimu sendiri." Lin Qian hanya bisa terdiam dan mengangguk dengan perasaan pasrah. Sementara itu di dunia abis, sesosok makhluk berdiri tegak di atas tumpukan tulang belulang yang hancur. Menatap panel statusnya, Zhou Yu kini telah berevolusi menjadi skeleton swordsman level 12.
HP 850, mana 400, dengan serangan gila mencapai 98.110. Teknik baru terbuka. Tebasan energi pedang yang sangat cepat kini siap menghancurkan musuh dalam sekejap. Ini adalah bentuk sempurna dari teknik tebasan biasa, menciptakan gelombang energi pedang yang jauh lebih destruktif. Kekuatannya meningkat pesat, mampu memberikan kerusakan area yang mematikan pada musuh di sekitarnya. Ditambah kemampuan penyatuan cepat, ia bisa segera menyambung kembali tulang-tulangnya meski telah hancur berantakan. Dua kemampuan eksklusif ini menjadikannya sosok monster kerangka yang berada di luar nalar manusia. Namun, mangsa lemah tak lagi memuaskan hasratnya. Zhou Yu pun mulai melesat menuju perbatasan wilayah. Di tepi kegelapan, ia melihat sesosok makhluk berjubah hitam yang memegang sebuah tongkat sihir kuno. Itulah sang Necromancer Skeletons. Akhirnya, Zhou Yu menemukan lawan dengan kemampuan yang jauh berbeda. Ia langsung menyerbu ke arah sang Necromancer. Menyadari ancaman mendekat, makhluk itu segera merapalkan mantra sihirnya. Dalam sekejap, pasukan kerangka bangkit dari dalam tanah dan merangkak maju untuk menghadang Zhou Yu. Zhou Yu hanya mengangkat pedang wajahnya. Tanpa teknik rumit, ia menerjang dan menabrak mereka secara brutal. Pasukan itu hancur seperti jerami ditiup badai. Sang Necromancer tak sempat bereaksi saat maut telah di depan mata. Hanya dengan satu tebasan, tubuhnya terbelah dua. Zhou Yu berhasil mendapatkan 12 poin pengalaman tambahan. Keberuntungan berpihak padanya. Ia mendapatkan skill baru, pemanggilan kerangka putih yang sangat langka. Notifikasi sistem terus berkelebat di benaknya, menandakan rentetan pencapaian yang terus mengalir tanpa henti. Zhou Yu mengabaikan poin pengalaman dan memfokuskan seluruh perhatiannya untuk meningkatkan level skill miliknya. Skillnya berevolusi menjadi pemanggilan prajurit kerangka hijau. Zhou Yu pun mengangguk puas melihat kekuatannya meningkat. Di sisi lain, kelompok Sumei terus bergerak maju, menembus padang rumput yang penuh bahaya. Berkat taktik yang matang, mereka berhasil menghabisi serigala stepa satu persatu dengan Sumei di garis depan. Semua anggota berhasil mencapai level 3 berkat kerja keras, namun kelengahan mulai muncul akibat keberuntungan mereka. Tiba-tiba, bola api yang dirapalkan Olina meleset jauh dari sasaran dan meledak di tengah semak-semak tinggi. Api menyulut padang rumput liar menjadi lautan bara, membuat wajah Sumei pucat seketika. Dia berteriak memerintahkan mundur, namun sebelum kalimatnya selesai, ancaman baru muncul di padang rumput. 4 ekor serigala stepa menampakkan diri, diiringi raungan berat yang menggetarkan seluruh area tersebut. Kawanan itu menerjang brutal ke arah grup, membuat Lina kehilangan akal sehat karena ketakutan. Instingnya menyuruhnya lari, namun dia melihat Sumei sudah terkepung oleh terkaman serigala-serigala ganas. Sumei terjebak dan sulit melepaskan diri saat seluruh serigala stepa mengunci target pada mereka. Dengan akselerasi kaki yang luar biasa, monster itu mendekat dengan kecepatan yang melampaui nalar manusia. Jantung Sumei berdegup kencang, dia sadar melarikan diri dari kecepatan seperti itu adalah hal mustahil. Xiao Qiang, bantu aku bertahan. Kita harus mundur sambil bertarung atau kita semua akan mati. Sumei berdiri di garis depan saat 5 serigala stepa mulai berkumpul dan menerjangnya bersamaan. Dia menggenggam erat pedang panjangnya dengan kedua tangan, lalu melakukan tebasan horizontal yang sangat kuat. Indikator kerusakan muncul di atas monster, cukup untuk memukul mundur mereka sejenak dari hadapan Sumei. Ketiga pemula meluncurkan serangan terkuat mereka, namun sayangnya luka pada serigala stepa itu sangat minim. Setelah 2 putaran menahan gempuran, nyawa Sumei terkuras drastis hingga tersisa di bawah setengah. Kekuatan tempurnya mulai melemah tepat saat 5 ekor serigala lainnya muncul dari kejauhan mengepung mereka. Pandangan Lina menggelap karena syok. Dia hampir pingsan melihat maut yang kian mendekat di depan mata. Tanpa mempedulikan Sumei dan Su Xiaoqian yang sekarat, Lina justru memaksa keluar dari grup. Dia berbalik dan lari sekencang mungkin sambil berteriak histeris tidak ingin mati hari ini. Tangisan dan teriakan ketakutan mengiringi pelariannya. Saat itu Zhuang Outou juga kehilangan nyalinya. Sambil mengertakkan gigi, dia mengikuti jejak Lina dan melarikan diri meninggalkan rekan setimnya yang terjebak. Kini perhatian para monster terfokus pada Sumei dan 3 anggota tersisa yang menjadi target utama. Melihat situasi yang semakin mematikan, Sumei menyadari bahwa takdir mereka mungkin berakhir di sini. Kalian berdua pergilah, aku akan menahan mereka sendirian. Tidak kakak, serigala ini terlalu banyak. Su Xiaoqian mengayunkan pedangnya dengan cemas, namun Sumei membentaknya untuk segera pergi menyelamatkan diri. Jangan biarkan aku mati sia-sia, teriak Sumei, tapi Xiaoqian tetap bersikeras untuk tetap tinggal. Saat dia hendak memaksa Lin Qian pergi, dia terkejut melihat gadis itu justru menyiapkan sihir pemanggilan. Cepat pergi dari sini. Dalam kondisi kritis seperti ini, apa gunanya memanggil prajurit kerangka rendahan? Nenekku berpesan agar tidak menjadi orang yang tidak tahu budi pada saat-saat tersulit seperti ini. Jika harus pergi, kita pergi bersama. Jika tidak, hidupku tidak akan pernah tenang selamanya. Gerbang pemanggilan pun terbuka di kedelapan abadi, dan kau muncul sambil menggenggam sebilah pedang panjang. Kau menatap mahasiswi cantik bernama Lin Qian yang memanggilmu, sambil menggumamkan sesuatu yang tidak terdengar jelas. Tampaknya kau mengatakan sesuatu yang sarkas tepat saat kehadiranmu memancing amarah seekor serigala stepa di sana. Tanpa jeda sedikit pun, monster buas itu langsung melompat menerjang ke arahmu dengan taring terbuka. Saat jarak tersisa kurang dari 2 meter, Lin Qian berteriak histeris memperingatkanmu agar segera berwaspada. Kau hanya menoleh pelan menatap serigala yang sudah berada tepat di depan wajahmu dengan sangat dekat. Tanpa niat menghindar, kau hanya mengangkat lenganmu yang memegang pedang di bawah tatapan terkejut semua orang. Sebuah hantaman keras terdengar saat kau mengayunkan pedangmu, tepat ke arah kepala serigala stepa itu. Pedangmu menembus tengkorak monster itu dengan telak,
memicu angka kerusakan yang sangat mengerikan dan luar biasa. Serigala itu mengeluarkan lengkingan terakhir yang memilukan, sebelum akhirnya roboh tak bernyawa ke tanah keras. Mati dalam satu serangan. Su Xiaoqian terbelalak tidak percaya melihat pemandangan yang mustahil tersebut. Su Mei menahan napasnya, menyadari bahwa kerangka ini baru saja menghabisi monster kuat dalam sekejap saja. Meski Lin Qian sedikit kurang terkejut dibanding yang lain, dia tetap terpaku menatap sosok kerangkanya sendiri. Kebingungan melanda benaknya saat melihat kerangka itu berdiri dengan tenang di tengah medan perang yang kacau. Apakah dia benar-benar hanya seekor kerangka? Mengapa tubuhnya terlihat jauh lebih besar dan berotot dari sebelumnya? Kau berhasil membunuh satu ekor serigala stepa dan memperoleh 15 poin pengalaman sebagai hadiahnya. Mengaktifkan skill claw secara acak, amarahmu mereda seketika setelah mendengar notifikasi sistem. Kamu berbalik dan menatap Su Xiaoqian, sosok yang kini tampak jauh lebih menarik. Sontak, hal itu memicu amarah kawanan serigala stepa yang mulai meraung bersamaan. Mereka mengabaikan Su Mei dan menerjangmu. Su Mei berteriak panik menyuruhmu segera mundur. Namun dia sadar kerangka takkan mengerti, sementara kamu justru melesat maju menantang maut. Kedua tanganmu menggenggam erat pedang baja hasil evolusi dengan penuh kekuatan. Tiba-tiba, tebasan energi sepanjang 2 meter meledak dan menyapu bersih tubuh para serigala. Darah panas menyembur seketika, membasahi tanah gersang di bawah kaki mereka yang tumbang. Semuanya tewas dalam sekejap. Su Xiaoqian terpaku tak percaya melihat kekuatan mengerikan itu. Sungguh mengejutkan, seekor kerangka ternyata mampu melepaskan tebasan udara sedahsyat itu. Jika tak melihatnya langsung, takkan ada yang percaya Abyss menyimpan rahasia seperti ini. Lin Qian membatu, awalnya dia mengira ini adalah hembusan nafas terakhirnya sebelum ajal. Siapa sangka, kerangka ini tak hanya menebas satu monster, tapi memusnahkan seluruh kelompok. Dibandingkan kekuatan luar biasa ini, Lin Qian merasa dirinya benar-benar tidak berguna. Su Mei pun merasa kian tak berdaya, level 15 miliknya seolah tak berarti. Kerangka ini membantai mereka secara instan. Apakah ini benar-benar perbuatan makhluk panggilan? Di kejauhan, Wu Lina dan Zhuang Hutou yang melarikan diri ikut terkesiap melihatnya. Bagaimana mungkin satu ayunan pedang bisa menghabisi 5 serigala stepa secara instan? Ini bukan mimpi kan? Bagaimana mungkin kerangka yang dianggap sampah bisa sekuat ini? Mustahil. Itu hanya kerangka rongsokan, bagaimana bisa dia menahan gempuran kawanan serigala? Wu Lina menggeram penuh dengki, sementara kamu bergerak bebas tanpa kendali Lin Qian. Matamu kini mengincar sisa-sisa serigala yang mengepung Su Mei dengan tatapan dingin. Hanya dengan satu langkah, bayanganmu melesat kilat dan tiba tepat di hadapan lawan. Pedang baja itu menebas bertubi-tubi, diikuti jeritan pilu serigala yang mati dalam sekejap. Medan perang bersih, seketika. Wu Lina hanya bisa mematung karena syok melihat pemandangan itu. Dia tak percaya pecundang yang dia remehkan ternyata memiliki pelindung sekuat dewa kematian. Zhuang Hutou menyadari kehebatan sang kerangka, dan langsung bereaksi dengan sangat cepat. Tadi mereka kabur karena takut mati, tapi sekarang semua ancaman telah dilenyapkan. Kembali sendirian jauh lebih berisiko, akhirnya mereka memutuskan untuk bergabung kembali ke tim. Tanpa rasa malu, mereka berlari mendekati tim Su Mei, demi mencari perlindungan aman. Namun sial, seekor serigala betina yang ketakutan justru menyadari kehadiran mereka berdua. Monster itu menerjang buas, membuat Wu Lina menjerit histeris dalam ketakutan yang dalam. Dia mencoba menyerang dengan bola api, namun kepanikan membuatnya melakukan kesalahan fatal lagi. Api itu justru memicu amarah 3 serigala lainnya yang kini berlari menuju arah mereka. Wajah Wu Lina dan Zhuang Hutou pucat pasi, berteriak meminta tolong dengan sangat putus asa. 1 serigala saja sudah sulit, apalagi 4, mereka sadar telah melakukan kesalahan besar. Kapten, tolong jangan diam saja. Wu Lina meratap sambil terus berlari ketakutan. Lin Qian, kumohon selamatkan kami. Perintahkan kerangkamu untuk menghalau monster-monster kejam ini. Aku akan membayarmu dengan banyak uang, tolonglah. Apa yang harus kita lakukan kakak? Tu Xiaokang bingung menghadapi situasi ini, hatinya berkecamuk melihat teman-teman yang berkhianat. Sebelumnya dia sangat marah pada para pengecut ini yang kabur saat bahaya melanda. Sekarang, tanpa tahu malu, mereka memohon perlindungan setelah melihat tim bisa mengatasinya. Meskipun mereka adalah teman sekelas, situasi ini benar-benar menguji kesabaran tim mereka. Su Xiaoqian menatap Su Mei untuk mencari solusi, namun Su Mei hanya menggeleng lemah. Bukan aku yang berhak menyelamatkan mereka, ucapnya sambil melirik Lin Qian untuk memutuskan. Lin Qian menatapmu penuh tanya, namun tiba-tiba kau bergerak. Langkah kakimu mulai bergerak maju. Dengan tatapan tajam, kau melangkah mantap ke arah mereka. Apa kau berniat menjadi pahlawan bagi 2 orang itu? Wu Lina dan Yuan Goto mulai melihat secercah harapan. Namun, takdir berkata lain di detik berikutnya. Pedang di tanganmu menebas udara dengan kekuatan dahsyat. Tebasan itu mendarat tepat di depan kaki mereka. Serangan mendadak itu menghentikan langkah mereka. 1 langkah lagi, tubuh mereka pasti terbelah 2. Sebelum mereka sempat bersuara, ujung pedangmu sudah mengarah ke leher mereka sebagai peringatan keras. Selangkah lagi maju, nyawa mereka akan melayang. Berharap diselamatkan? Jangan bermimpi di siang bolong. Kau menoleh sejenak, menatap dingin pada ekspresi gadis yang bernama Lin Qian itu. Jelas sekali mereka pernah menghinanya, dan kau paling benci dengan manusia yang tidak tahu diri seperti mereka. Lin Qian mulai mengerti maksudmu. Ia teringat pesan neneknya tentang keberanian dan pengkhianatan yang nyata. Awalnya ia ragu, namun melihat perilaku buruk Wu Lina dan rekannya, kini ia tersadar sepenuhnya. Pengkhianatan harus dibayar mahal. Di saat yang sama, kawanan serigala padang rumput mulai mengepung mereka.
Wolina berteriak histeris, menyumpahimu sebagai pemanggil kontrak yang sama sekali tidak berguna. Kenapa kau diam saja? Bahkan jika aku mati jadi hantu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tanpa ampun, kawanan serigala menerjang. Suara teriakan pilu dan robekan daging mulai memecah keheningan. Di tengah gurun yang sunyi, hanya terdengar suara kunyahan serigala sementara kau berdiri mematung di sana. Kau menunggu hingga napas terakhir mereka hilang, sebelum akhirnya bergerak maju menerjang badai kematian. Dengan satu serangan, serigala-serigala itu tewas seketika. Di saat itu, cahaya keajaiban muncul kembali. Mereka berhasil naik level. Lin Qian, makhluk panggilanmu benar-benar tengkorak yang luar biasa kuat. Su Xiaoqian tertegun menyadari situasi ini. Pikirannya berputar mengingat kejadian luar biasa barusan. Ia mulai memuji kehebatanmu. Padahal, serigala padang rumput itu adalah lawan yang sangat tangguh bagi mereka. Bagaimana mungkin satu kerangka bisa membantai musuh sekuat itu sendirian? Siapa sebenarnya asal-usul makhluk ini? Aku pun tak tahu, tapi auranya berbeda dari kerangka biasa. Yang penting, krisis ini sudah kita lewati. Ayo pergi dari sini. Lin Qian mengangguk, meski batinnya masih terguncang melihat pemandangan mengerikan tadi. Ini pertama kalinya ia menghadapi situasi sekelam ini. Rasa tidak nyaman menyelimuti hatinya saat hendak pulang. Sekarang dia sudah mencapai level 5, progres yang sangat cepat. Mereka pun sepakat untuk segera beranjak. Mereka bersiap mencari jalan memutar, namun baru 2 langkah berjalan, sebuah keganjilan terjadi. Ada yang salah. Sosok tengkorak itu tetap berdiri tegak tanpa ada niat sedikit pun untuk bergeser. Hei, apa yang kau lakukan? Ayo cepat pergi. Seru Su Xiaoqian dengan nada penuh kebingungan. Kau menoleh dingin ke arah mereka. Seolah berkata, jarang-jarang ada monster sebanyak ini, mau lari kemana? Tanganmu menunjuk jauh ke kedalaman padang rumput, lalu kau mulai melangkah masuk ke wilayah terlarang itu. Ketiga orang itu mematung seketika. Di titik ini, mereka sudah hampir kehabisan seluruh tenaga untuk bertarung. Su Mei melirik Lin Qian dengan heran, bukannya dia itu makhluk panggilanmu? Kenapa dia tidak patuh padamu? Melihat tatapan kosong Lin Qian dan perilaku aneh si tengkorak, Su Mei menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mengandalkan perintah Lin Qian sepertinya sia-sia, akhirnya Su Mei berteriak memperingatimu dengan keras. Berhenti! Semakin dalam kau masuk, monster yang muncul akan semakin banyak dan berkelompok. Bahkan ada bos level 20 di sana. Kau takkan sanggup. Su Xiaoqian membelalak. Level 20? Wajah Su Xiaoqian pucat pasi, namun kau sama sekali tak peduli dan terus melangkah maju tanpa ragu. Su Mei hanya bisa mendesah pasrah. Ikuti dia, setidaknya sampai aku bisa memulihkan kekuatanku kembali. Aku akan melindungi kalian, janji Su Mei. Lin Qian menunduk malu, maafkan aku, Kapten. Tengkorakku memang sangat keras kepala. Su Mei tersenyum tulus, jangan berkata begitu, Lin Qian. Tanpa bantuanmu, kami pasti sudah mati tercabik-cabik. Justru aku yang harus berterima kasih padamu. Di sepanjang jalan, setiap tebasan pedangmu meninggalkan jejak mayat serigala yang bergelimpangan di tanah. Tak butuh waktu lama, mereka sampai di jantung padang rumput. Tiba-tiba, sebuah raungan mengerikan memecah langit. Di puncak bukit, seekor serigala putih raksasa melolong dengan buas. Gawat, itu adalah bos padang rumput. Level 20? Seru Su Mei seraya menarik mereka berlindung di balik batu besar. Di depan sana, sang raja serigala putih mengaum hebat. Level 20 dengan 2100 nyawa, serangannya mematikan, lengkap dengan skill cakar probek dan kecepatan kilat yang mengerikan. Menatap label hijau sang raja, kau malah tersenyum tipis. Lalu, dalam sekejap mata, kau melesat. Tubuhmu menjadi bayangan kabur yang menerjang lurus ke arah sang raja serigala. Kenapa dia bisa secepat itu? Su Mei dan Xiaoqian berteriak bersamaan, tak percaya. Tatapan Lin Qian penuh kebingungan. Akselerasi itu, bukankah sangat mirip dengan teknik sang serigala? Kecepatanmu yang tiba-tiba membuat sang raja terpojok. Instingnya berteriak bahwa ini adalah ancaman besar. Alih-alih menyerang, sang raja mengaum memanggil bala bantuan. Puluhan serigala mulai muncul mengepung. Serangan kali ini jauh lebih brutal. Mereka tidak lagi datang berkelompok kecil seperti sebelumnya. Dari segala penjuru, setidaknya 20 serigala dataran menerjang dengan haus darah yang pekat. Wajah mereka memucat. Mustahil. Bagaimana kita bisa menghabisi monster sebanyak ini? Skeletonmu takkan sanggup menahan mereka. Kita harus segera mundur sebelum terlambat, Kapten. Namun kau tak bergeming. Lin Qian cemas, harimau terkuat pun akan tumbang dikeroyok kawanan serigala. Su Mei menjelaskan, sang raja sengaja diam untuk menguras energimu menggunakan anak buahnya. Lari sekarang. Kau seorang invokator, kau bisa memanggil kembali skeletonmu nanti. Lin Qian meringis ngeri melihat gelombang serigala yang semakin mendekat untuk mencabik mereka. Ia ingin membantu, namun sadar dirinya hanya akan menjadi beban dalam kekacauan ini. Tak ada jalan keluar. Meski tahu skeleton bisa dibangkitkan lagi, rasa cemas tetap menghantuinya. Di sisinya, Su Mei sudah menghunus pedang panjang, bersiap menghadapi bentrokan maut yang akan datang. Namun, tepat saat kawanan serigala itu hampir mengunci posisi kalian, kau tiba-tiba berhenti mendadak. Oh, jadi kalian mau main keroyokan, ya? Ucapmu tenang sambil menancapkan pedang ke tanah. Seketika, skill pemanggilan Night Skeleton aktif. Bumi dalam radius 10 meter bergetar hebat. Getarannya begitu kuat seiring pedangmu menghujam dalam. Sesuatu yang luar biasa akan bangkit. Di depan mata mereka yang terbelalak,
Barisan skeleton bersenjata baja muncul satu persatu dari tanah. Dia masih bisa memanggil lagi? Teriak Xiao Qian dengan mata yang hampir melompat keluar. Su Mei terpaku. Skill ini, bukankah hanya dimiliki oleh mage skeleton tingkat tinggi? Lin Qian pun kehilangan kata-kata. Ia tahu skeleton ini unik, tapi tak menyangka akan sekuat ini. Apakah dia prajurit atau penyihir? Dan lihatlah, pasukan skeleton itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dalam sekejap, pasukanmu menerjang dan menyapu bersih kawanan serigala tanpa menyisakan ruang sedikit pun. Mereka akan segera terbantai habis. Dan di sana, kau berdiri tegak layaknya sang raja skeleton. Pandanganmu kini tertuju pada sang raja serigala yang gemetar melihat pasukannya hancur seketika. Dengan langkah tulang yang dingin, kau melesat kembali. Cahaya pedang berpijar tajam di tanganmu. Sebuah tebasan energi yang masif dilepaskan, membelah udara menuju jantung sang raja serigala. Sang raja melompat waspada, bulunya berdiri tegak dengan geraman rendah yang menggetarkan jiwa. Ia berhasil menghindar, namun tanah tempatnya berpijak tadi kini terbelah oleh luka seranganmu. Kau pikir aku tak bisa menjangkaumu? Desismu saat kecepatanmu meningkat secara drastis sekali lagi. Kau sudah memprediksi titik mendaratnya. Tebasan pedangmu kembali menyambar dengan presisi yang sangat mematikan. Pedang panjangmu menggores tubuh sang serigala, memunculkan angka kerusakan merah di atas kepalanya. 278? Teriak Xiao Qian tak percaya melihat angka setinggi itu. Bagaimana bisa serangan biasa menghasilkan damage yang begitu gila? Mereka benar-benar tak mengerti. Rahasianya bukan hanya pada kekuatan murnimu, melainkan penggabungan sempurna dengan karakteristik musuh. Skill cakar probek telah menyatu dalam setiap tebasanmu, memberikan efek luka yang sangat dalam. Kombinasi maut inilah yang membuat setiap seranganmu menjadi mimpi buruk bagi sang raja serigala. Itulah alasan mengapa kau begitu percaya diri untuk mengakhiri pertempuran ini dengan kemenangan mutlak. Menghadapi serigala padang rumput secara frontal, keduanya mendapatkan bonus kecepatan yang luar biasa. Sang raja serigala takkan bisa lari di dataran luas ini. Lihatlah, pemandangan gila ini dimulai. Sesosok tengkorak dengan pedang panjang terus memburu sang raja serigala tanpa henti. Raungan menyedihkan sang raja bergema saat dikejar. 3 orang di sana hanya bisa terpaku melihatnya. Mereka benar-benar syok melihat aksi ini. Jika tak melihatnya langsung, siapapun takkan percaya. Mustahil bagi seekor tengkorak untuk berevolusi hingga sekuat ini. Namun, kenyataan berkata lain. Saat nyawanya tersisa setengah, sang raja serigala tiba-tiba melolong panjang membelah langit. Skill Wolf Ward aktif. Mata sang raja berkobar merah, penuh dengan nafsu membunuh. Auranya meledak jauh lebih kuat. Ini adalah skill amplifikasi tipe berserk yang mengerikan. Sang raja menatapmu dengan mata buas. Haus darah terpancar jelas dari tatapan tajamnya itu. Dia menggeram lalu menerjang secepat kilat. Gawat, ini adalah kekuatan penuh dari sang raja serigala. Wolf Howl diaktifkan. Wajah Su Mei memucat, level monster itu kini melonjak ke level 23. Apa? Dia naik 3 level sekaligus. Su Xiaoqian gemetar melihat lonjakan kekuatan yang tidak masuk akal ini. Status ini hanya sementara. Jika sang tengkorak bisa bertahan, kesempatan untuk membalas akan datang. Tiba-tiba terdengar teriakan dari samping. Su Mei menoleh dan melihat pemandangan yang tak terduga. Serangan maut sang raja serigala mendarat telak menghantam tubuh sang tengkorak. Sekali hantam, lengan pemegang pedangnya hancur berkeping-keping. Sang dominator tulang kini dalam bahaya besar. Aku akan membantu. Su Xiaoqian secara insting berlari untuk melakukan intervensi. Namun Su Mei menahannya. Sambil meringis, dia mencabut pedang panjangnya dari balik batu besar. Dia berlari kencang menuju sang raja serigala untuk mengalihkan perhatian monster buas itu. Su Mei hanya punya satu pikiran, asal aku bisa mengulur waktu agar sang tengkorak bisa bangkit. Berhasil melukai mangsanya, sang raja serigala melolong penuh kemenangan dan kegembiraan. Waktunya serangan balik. Cakar tajamnya mengunci tubuhmu hingga tulang kakimu retak hancur. Kau masih ingin meronta? Sang raja serigala langsung menekanmu ke tanah tanpa ampun. Mulutnya terbuka lebar dengan taring yang haus darah. Dia siap merobek kepalamu dalam satu gigitan. Tepat saat itu, Su Mei menebas kepala sang raja. Aku datang membantumu, teriaknya dengan berani. Sial, serangannya bahkan tak sampai 50 poin damage. Sang raja hanya goyah sekejap saja. Tanpa jeda, sang raja kembali menggigit. Hati Su Xiaoqian dan Lin Qian membeku melihatnya. Namun sedetik kemudian, mereka melomot tak percaya. Mereka melihat tengkorakmu yang hancur itu. Seolah sedang menunjukkan senyum mengejek. Tulang belulang yang berserakan menyatu kembali dengan kecepatan gila. Tubuhmu pulih utuh secara instan. Kau bangkit kembali tepat di depan musuh yang kebingungan. Menghadap perut rapuh sang raja, gelombang tebasan pedang yang dahsyat meledak dari bilah pedangmu. Tak sempat bereaksi, perut sang raja terkoyak hebat dan tubuhnya terpental jauh ke belakang. Bar nyawanya kosong seketika. Ding! Selamat! Kau telah berhasil membunuh sang raja serigala. 169 poin EXP didapat. Kau memperoleh atribut langka. Pack Domination hijau. Atribut ini memberikan kendali mutlak atas serigala liar dan efek supresi sebesar 30%. Mendengar notifikasi sistem tersebut, sebuah senyuman penuh kepuasan terukir di wajahmu. Strategi pancingan ini benar-benar sepadan. Kau bangkit berdiri seolah-olah tidak terjadi cedera apapun. Kau melirik Su Mei yang mematung heran, lalu berjalan pergi dengan angkuh meninggalkan mereka. Tengkorak ini bahkan bisa menggunakan taktik pancingan. Dia sengaja menarik perhatian sang raja.
Su Xiaoqian hanya bisa bergumam tak percaya, sementara Sumei tersenyum getir penuh kekaguman. Kita semua telah dikelabui olehnya. Sorot mata Sumei kini penuh dengan rasa iri yang mendalam. Tengkorak itu memiliki kemampuan regenerasi instan. Dia sengaja membiarkan dirinya terluka parah. Dia memancing sang raja mendekat, lalu pulih seketika untuk mendaratkan serangan kritikal yang mematikan. Dia bahkan mengincar titik terlemah sang serigala. Sumei merasa kemampuan tengkorak ini benar-benar mengerikan. Mencari titik vital bukanlah sebuah kekeliruan. Tapi kerangka yang mengincar kelemahan lawan? Apa bedanya dia dengan manusia biasa? Bagaimana dia bisa melakukannya? Su Xiaoqian tersentak menyadari sesuatu dan berteriak tak percaya karena terkejut. Lin Qian menatap pembantaian di depannya. Zhao Yu berbisik di tengah kekacauan, awalnya dia mengira ini hanya prajurit kerangka biasa, tapi tiba-tiba berevolusi secara misterius. Firasatnya mengatakan, ada yang tidak beres di sini. Namun, dia tak menyangka kengerian ini. Lawan mereka adalah bos padang rumput level 20 yang sangat mematikan. Lin Qian merasa otaknya membeku. Dia sama sekali tidak mengerti makhluk apa yang sebenarnya telah dia panggil kali ini. Atribut hijau baru yang baru saja didapatkan. Selama jarak terjaga, serigala itu akan berlari konyol mengikuti kehendakmu, lalu menyerahkan lehernya begitu saja, menanti tebasan pedangmu. Tapi tunggu, kejutan sebenarnya bagi musuh belum berakhir di sini. Saat kau membuka panel status untuk memperkuat atributmu, terlihat semua poin pengalaman telah terakumulasi dengan sangat sempurna. Serangan pedang berat hijau, jahitan cepat putih, dan pemanggilan satria kerangka tingkat hijau telah tersedia. Cakaran robek putih, dominasi kawanan hijau, dan lari cepat putih. Namun sayangnya, ada sesuatu yang kurang. Buff raungan serigala hanya milik sang bos. Kau gagal mendapatkannya, kini kau hanya bisa menggunakan cakaran robek dan lari cepat. Lagi pula, kini kemampuan lari cepat telah berevolusi menjadi mode kunci biru yang jauh lebih luar biasa dari sebelumnya. Monster di sini terus muncul kembali tanpa henti. Mari kita lihat, sekuat apa aku saat kembali ke Abyss nanti. Wilayahku akan meluas. Gunakan skill dominasi kawanan agar serigala-serigala tanah gersang itu datang menjemput maut mereka sendiri. Kawanan serigala itu tewas satu persatu, sementara sang prajurit kerangka seolah tak mengenal kata lelah dalam pembantaian ini. Dia bahkan menanti monster-monster itu muncul kembali. Su Xiaoqian tertegun dan berbisik pelan pada kakak perempuannya. Kakak, sampai kapan dia akan terus membantai? Lihatlah. Poin pengalamanku bahkan sudah meluap-luap karena tindakannya. Aku sudah mencapai level 10. Kita bisa segera menuju kuil transendensi untuk menyelesaikan tahap transendensi pertama kita. Mendengar itu, Sumei tersadar. Levelnya pun naik 3 tingkat tanpa perlu mengeluarkan tenaga atau bertarung sedikit pun. Mendapat 3 level gratisan. Sebenarnya siapa pendukung di sini? Dia pun menoleh ke arah Lin Qian yang tampak sangat cemas. Lin Qian, apa kau tahu berapa lama lagi dia akan di sini? Aku tidak tahu, jawab Lin Qian dengan nada lesu. Kesedihan mulai menyelimuti hatinya. Mungkinkah seorang Master Summoner tidak sanggup mengendalikan kehendak makhluk panggilannya sendiri? Sumei menyadari ketakutan Lin Qian yang mendalam. Dia hanya bisa menghela napas panjang melihat kebuntuan situasi ini. Mari kita tunggu sebentar lagi. Tiba-tiba. Ding. Proses fusi kata kunci akhirnya telah selesai sepenuhnya dengan sempurna. Cakaran robek hijau menjadi biru. Langkah serigala angin cepat biru didapatkan. Akhirnya, kau memutuskan untuk menghentikan seranganmu. Senyum puas tersungging di wajahmu. Setelah perjuangan yang sangat panjang, 2 kata kunci itu akhirnya mencapai tingkat biru. Cakaran robek ini jauh lebih mematikan. Ada peluang 8% untuk melancarkan serangan kritikal yang menghancurkan lawan. Menghasilkan 150 poin kerusakan. Langkah serigala angin cepat juga meningkatkan kecepatan gerakmu secara sangat drastis. Efek penetrasi sementara yang mengabaikan tabrakan fisik. Melihat hasil ini, kau pun tertawa terbahak-bahak karena merasa sangat puas. Serangan kritikal dan menembus lawan. Serangan kritikal dan menembus lawan. Ini benar-benar skill dewa. Jika aku kembali ke kedalaman abyss yang gelap itu, aku pasti akan menguasai seluruh wilayah itu dengan mudah. Dia pun segera menoleh ke arah Lin Qian, tempat ini lumayan. Jika ada tempat luar biasa seperti ini lagi, beritahu aku. Ucapnya sambil menunjuk ke arah padang rumput luas. Jangan panggil aku tanpa alasan yang jelas. Itu hanya akan menghambat kenaikan levelku yang sangat berharga ini, mengerti? Awas ya, aku bisa saja memukulmu. Dia memberikan isyarat tangan, seolah-olah hendak melayangkan sebuah pukulan peringatan keras. Tiba-tiba, cahaya di bawah kakinya berkilat dan dia menghilang begitu saja. Su Xiaoqian terbelalak menatap kepergiannya yang tiba-tiba. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Xiaoqian bingung. Lin Qian yang mendengar itu langsung meneteskan air mata kepedihan. Rasa frustrasi yang sangat mendalam menyesakkan dadanya. Sampai detik terakhir pun, dia merasa benar-benar telah diremehkan olehnya. Amarah dan kesedihan memuncak di hatinya. Entah dari mana keberanian itu muncul, dia langsung merapalkan mantra pemanggilan kembali. Dia memutuskan untuk melawan balik. Dia tak bisa terus begini, dia harus menanyakan langsung apa sebenarnya maunya. Siapa sebenarnya sang master di sini, dia atau aku? Gerbang pemanggilan terbuka, dan kau pun ditarik kembali secara paksa. Lin Qian merangsek maju ke hadapanmu dengan marah. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Apa kesalahanku hingga kau begini?
Kau pergi tanpa sepatah kata pun. Ucap Lin Qian dengan suara bergetar menahan tangis. Jadi, siapa sebenarnya masternya? Apakah aku ini mastermu? Tahukah kau kita berada di tengah padang sunyi, bagaimana jika kami terancam bahaya besar? Apa kau ingin aku mati? Bunuh saja aku sekalian. Su Mei dan Su Xiaoqian hanya bisa terpaku melihat perdebatan itu. Mereka tiba-tiba merasa sedang menghadapi seorang istri yang tengah mengomel pada suaminya sendiri. Kau terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mencabut pedang panjangmu. Lin Chen yang ketakutan langsung pucat pasi. Secara insting dia mundur selangkah, namun menyadari bahwa kau sama sekali tidak berniat menyerang mereka. Kau justru menunjuk dirimu sendiri, Su Mei, lalu Su Qian, sebelum menghantamkan pedang ke tanah dengan keras. Tanah terbelah dalas sebelum Lin Chen sempat bereaksi, sosokmu sudah lenyap kembali di telan bayangan. Ini bukan lelucon, waktu sangat berharga, dan tak ada waktu untuk mengantar mereka pulang secara pribadi. Kau sudah menjelaskan alasannya, bukan? Kini hanya angin kencang yang menderu di padang rumput yang sunyi. Dia bahkan memperingatkan kita. Lin Chen sulit mempercayainya, kerangka itu benar-benar memiliki kepribadian yang luar biasa. Su Qian menimpali bahwa sepertinya dia ingin menyampaikan sesuatu yang penting lewat tindakan tadi. Tatapan mereka tertuju pada Su Mei. Dia menunjuk kita bertiga, itu artinya sebuah pesan tersirat. Kemungkinan besar, dia memberitahu bahwa kita sudah cukup kuat untuk pulang ke rumah sendiri. Lin Chen pun tersadar, level mereka bertiga kini setidaknya sudah mencapai tingkat 10 saat ini. Kekuatan tempur mereka sudah jauh berbeda dibanding awal. Pulang sendiri pun bukan lagi masalah besar. Namun kenapa dia menghantam tanah dengan pedang? Su Mei menduga itu adalah sebuah peringatan terakhir. Artinya, jangan pernah mengganggunya lagi. Setelah memahami pertumbuhan kekuatan mereka, ketiganya pun tidak membuang waktu. Mereka segera meninggalkan padang rumput, dan bergegas menuju kuil profesi secepat mungkin untuk evolusi. Sementara itu, jauh di dalam kegelapan dunia abis yang penuh dengan hawa kematian yang pekat, kau merasakan energi kegelapan yang akrab di bawah kakimu. Sensasi nyaman pun muncul, rumah memang terbaik, matamu menyapu sekeliling. Di kejauhan, sang penyihir kerangka bahkan belum menyadari kemunculanmu yang sangat tiba-tiba. Dengan level yang sudah hampir menyentuh angka 20, kau takkan membiarkan kesempatan berharga ini hilang. Dengan satu gerakan mantap, kau langsung menghujamkan pedang baja milikmu jauh ke dalam tanah hitam. Aktivasi pemanggilan Satria Kerangka. 30 Satria bangkit dari bumi dan menyerbu musuh dengan langkah perkasa. Melihat itu, penyihir kerangka di kejauhan mulai merapal mantra untuk memanggil pasukan tentara tulang miliknya. Lewat perintahmu yang presisi, 30 Satria Kerangka itu bergerak layaknya dinding besi yang tak terhentikan. Segalanya hancur tanpa ampun. Kau hanya mengamati dari belakang sambil melihat rentetan serangan api neraka. Serangan api neraka itu hanyalah serangan dasar bagi seorang penyihir. Daya rusaknya masih tergolong sangat kecil. Kecuali jika kau bisa menggabungkan cukup banyak energi untuk mencapai intensitas ledakan yang jauh lebih tinggi. Kau menatap wilayah tak berujung milik penyihir kerangka. Jika sanggup menyapu semuanya, hal itu pasti terjadi. Tanpa diduga, sebelum indikator fusi muncul, sebuah notifikasi lain yang jauh lebih penting terdengar di telingamu. Ding, selamat, kau telah resmi berhasil mencapai level 20 dengan hasil yang sangat memuaskan. Evolusi profesi terbuka. Sekarang kau telah resmi menjadi seorang ksatria kerangka berat yang legendaris. Belum sempat kau bereaksi, cahaya misterius yang sangat terang tiba-tiba meledak dari dalam seluruh tubuhmu. Detik berikutnya, tubuh aslimu mulai berevolusi. Tulang-tulangmu mengeras, tumbuh menjadi jauh lebih besar dan kuat. Dari tinggi 180 cm, kini tubuhmu melonjak hingga mencapai lebih dari 2 meter. Kekuatan tulang meningkat 2 kali lipat dengan tekstur sekeras baja, hingga mengeluarkan bunyi denting logam yang nyaring. Perubahan tidak berhenti di situ. Kini kau tak lagi telanjang, melainkan mengenakan zirah berat dari baja murni. Zirah tersebut menyelimuti seluruh tubuhmu, menciptakan pertahanan absolut yang sangat kokoh dan juga sangat menakutkan. Pedang baja milikmu kini bertambah panjang dan terasa jauh lebih berat, siap untuk menghancurkan apapun. Tak hanya itu, sebuah perisai setinggi manusia pun muncul, melengkapi set zirah perang yang sangat sempurna. Kini kau bersenjata lengkap. Berat dari zirah ini, saja sudah sanggup membuat para profesional biasa gemetar. Bahkan kau pun merasakan bobotnya. Untungnya, kau bisa menyimpannya ke dalam ruang pemanggilan dengan kekuatan pikiran. Dari jauh, kau tak lagi terlihat seperti prajurit tulang biasa. Sosokmu kini penuh tekad dan kedinginan besi. Setelah beradaptasi sejenak, kau melepas zirahmu karena auranya yang terlalu kuat dan juga cukup berat. Memakainya terlalu lama akan menguras energimu. Kini kau menunggu pasukan ksatria tulangmu untuk menyapu bersih wilayah. Akhirnya, setelah waktu yang tidak ditentukan berlalu, sebuah suara notifikasi baru kembali bergema di kepalamu. Luar biasa. Gabungan kekuatanmu menciptakan ledakan api kegelapan biru dan api neraka yang begitu dahsyat. Serangan area ini memiliki efek ledakan mematikan, lengkap dengan kutukan pembakar jiwa bagi setiap korbannya. Ada peluang 15% memicu stun 1 detik. Akhirnya, kamu memiliki senjata jarak jauh yang sempurna. Sebelumnya, kemampuan bertarungmu hanya terbatas pada serangan jarak dekat yang sangat berisiko tinggi. Namun kini, rasa ragu itu sirna seketika berkat kekuatan penghancur dari ledakan api biru ini. Kelemahanmu tertutup sempurna. Namun, di tengah kegembiraan itu, sebuah suara mencurigakan terdengar dari kejauhan. Tatapanmu menajam seketika. Kamu menyadari 30 prajurit tengkorakmu telah hancur berkeping-keping di sana. Rasa penasaran membawamu,
melangkah cepat menuju lokasi di mana pasukanmu baru saja dibantai habis-habisan. Di sana, sesosok nekromancer misterius berdiri dengan angkuh di antara puing-puing tulang prajuritmu yang berserakan. Ia terus merapal mantra, membangkitkan pasukan baru sekaligus meluncurkan bola api kegelapan yang sangat membara. Berdasarkan instingmu, monster ini jauh lebih kuat dari serigala padang rumput yang pernah kau hadapi dahulu. Inilah sang kepala nekromancer. Ras mayat hidup level 20 dengan 1200 poin kesehatan. Serangannya mencapai 175 poin dengan pertahanan 10, benar-benar lawan yang sangat merepotkan. Ia menguasai sihir ledakan api hijau, dan memiliki wibawa mutlak untuk mendominasi seluruh kaum nekromancer. Melihat statusnya, kamu malah tertawa remeh. Pantas saja ia bisa berevolusi menjadi pemimpin di wilayah ini. Jika ledakan api hijaunya saja sudah cukup kuat, maka seberapa hebat daya hancur api neraka milikmu? Kamu memutuskan untuk menguji kekuatan baru ini, dan beradu sihir langsung dengan sang bos tersebut. Kepala nekromancer itu terkejut melihat kehadiranmu, lalu ia menggeram dengan penuh amarah dan kebencian. Tengkorak bodoh. Beraninya kau mengusik wilayahku? Bersiaplah untuk musnah dan meninggalkan kulitmu di sini. Kamu menjawab dengan nada provokatif. Hanya segini kemampuanmu? Itu semua tergantung pada kekuatan yang kau miliki. Murka, sang nekromancer mengangkat tongkatnya, bersiap membuatmu merasakan penderitaan dari api jiwa yang membakar. Sebelum serangannya mendarat, kamu tersenyum tipis dan mengerahkan satu jarimu tepat ke arah langit. Ledakan api pun tercipta. Sebuah bola api raksasa muncul, 3 kali lebih besar dari miliknya sendiri. Api itu melesat cepat bagaikan bintang jatuh, siap menghanguskan apapun yang berani menghalangi jalannya. Sang nekromancer yang tadinya angkuh kini gemetar ketakutan. Ia sama sekali tidak memahami kekuatan lawan di depannya. Bagaimana mungkin seorang pendekar tengkorak biasa bisa merapal sihir tingkat tinggi yang terasa begitu menyesakan? Suara ledakan mengguncang lembah. Api itu melalap habis segalanya hingga sang bos merasa akan segera musnah. Pasukan tengkoraknya tumbang bagai gandum yang dipangkas. Ia kini benar-benar terdesak dan kehilangan seluruh pelindungnya. Tanpa tameng dari anak buahnya, sang pemimpin dipastikan akan hancur lebur terkena bola api yang mengerikan itu. Belum sempat ia bernapas, bola api kedua dan ketiga sudah meluncur deras membelah langit secara beruntun. Ampun! Aku menyerah dan bersedia mengabdi. Teriaknya, sambil berlutut dengan tubuh yang gemetar hebat. Ia mengerahkan seluruh sisa gelombang spiritualnya untuk memohon belas kasihan darimu agar tidak segera dimusnahkan. Seketika, 2 bola api itu berbelok dan menghantam lembah. Kamu kini berdiri angkuh di depan bos tersebut. Dengan tatapan dingin dari atas, kamu memerintahkannya untuk segera menyerahkan api jiwa sebagai tanda kepatuhan. Api jiwa adalah inti kehidupan mayat hidup. Menyerahkannya berarti menyerahkan nyawa, dan melakukan sumpah setia abadi. Sumpah ini tidak bisa dikhianati bahkan oleh kematian. Tak lama, sang pemimpin tengkorak pun menundukkan kepalanya. Cahaya hijau redup melayang keluar dari matanya. Kamu segera menelan api itu, dan sistem mengonfirmasinya secara permanen. Kini, hidup dan matinya ada dalam genggamanmu. Kamu merasakan kontrol penuh atas eksistensi makhluk tersebut sekarang. Cahaya kesetiaan kini berbinar di matanya. Kamu pun memberi isyarat agar bawahan barumu itu segera bangkit berdiri. Ceritakan padaku tentang tempat ini, perintahmu. Mari ikuti hamba, tuanku, jawabnya, sambil membungkuk dengan sangat hormat. Ia membawamu ke dasar lembah yang tertutup oleh ribuan kerangka prajurit yang telah lama gugur di sana. Di sana, terdapat singgasana megah dari tulang putih. Kamu pun duduk dengan aura seorang penguasa sejati. Mulai sekarang, namamu adalah Avanti. Terima kasih atas pemberian nama yang agung ini, tuanku. Sahutnya gembira. Sejauh mana pengetahuanmu tentang abis ini, tanya kamu. Avanti menatap langit dengan wajah yang sangat serius. Abis ini telah ada sejak zaman kuno. Konon, ada dewa di dasarnya yang berencana melarikan diri. Menaklukkan dunia baru ini? Inikah tempat aku dipanggil? Sambil mengelus dagu, kau mulai merenung dalam. Kita berada di lembah kematian, sebuah wilayah terkutuk tempat di mana para mayat bersemayam. Di sini hanya ada penyihir dan prajurit tengkorak. Lalu, apa yang ada di balik lembah ini? Tuan, jangan ke sana. Api jiwa Avanti bergetar hebat karena rasa ketakutan yang sangat mendalam. Aku hampir tewas saat mencoba keluar. Namun, peringatan itu justru membuatmu merasa sangat tertarik. Tempat apa itu sebenarnya? Di luar sana terdapat wilayah mengerikan bernama pemakaman tanah beku. Kerumunan ghoul tingkat 15 berkumpul di sana. Kekuatan individu mereka benar-benar berada di level berbeda. Pasukan tengkorak biasa takkan berarti apa-apa bagi mereka. Avanti menjelaskan hal itu dengan nada gemetar. Namun yang paling mengerikan adalah Lord Ghoul, monster yang telah mencapai level 30. Pertahanan dan daya tahan sihirnya luar biasa. Aku merasakan keputusasaan hanya dengan melihat sosoknya. Pasukan Ghoul mengepungku saat itu. Untungnya, tipu daya sihir tengkorak berhasil menyelamatkan nyawaku yang sekarat. Tapi matamu justru berkilat penuh ambisi. Jika monster itu sekuat itu, berarti hasil rampasannya sangat besar. Ini terlalu berbahaya, Master. Dia adalah entitas abadi yang hampir mustahil untuk kita kalahkan sekarang. Kau bangkit dengan angkuh. Tunjukkan jalannya, Avanti. Aku harus melihat sendiri sekuat apa penguasa itu. Kau berani menentang kehendakku? Tekanan aura kematianmu seketika membuat Avanti merasa ajalnya sudah tiba. Ampun, Master. Aku akan memandu Anda. Tak lama, hamparan dataran luas mulai terlihat di depan. Di kejauhan, hutan hitam yang mencekam menyambut. Avanti menunjuk ke arah sarang kegelapan tersebut.
Di sanalah lokasi Sang Lord. Kau pun menghunus pedang panjang yang melingkar kokoh di pinggangmu. Kau menghujamkan pedang itu ke tanah. Seketika, ritual pemanggilan ksatria tengkorak yang legendaris pun dimulai. Pasukan ksatria berbaju besi bangkit, berbaris menuju pemakaman beku di tengah kabut yang mulai menebal. Raungan mengerikan mulai bersahutan dari balik kabut. Suara itu semakin dekat, menggetarkan nyali siapapun. Tiba-tiba, makhluk-makhluk mengerikan tanpa kulit melompat keluar, menerjang cepat dari balik kabut yang pekat. Mereka merayap lincah di tanah. Avanti segera mengangkat tongkat sihirnya untuk bersiap melancarkan serangan balasan. Barisan prajurit tengkorak dipanggil satu demi satu untuk membendung terjangan ganas monster-monster kelaparan tersebut. Para penyihir tengkorak pun tak tinggal diam. Mereka terus memanggil pasukan tambahan dalam jumlah besar. Samudra tulang putih kini mulai meluap, bergerak maju seperti ombak besar yang siap melumat segalanya. 100 gol menyerbu masuk ke dalam lautan tengkorak. Benturan pertama kedua pasukan ini terasa sangat dahsyat. Perbedaan kekuatan terlihat sangat jelas. Para tengkorak biasa hancur berkeping-keping dalam sekejap mata saja. Cakar tajam gol merobek tulang dengan mudah. Pasukanmu tampak kewalahan menghadapi keganasan liar monster tersebut. Tengkorak kepala hancur terinjak sebelum sempat beregenerasi. Pembantaian instan terjadi hanya dalam hitungan detik. Satu gol sanggup membantai 5 tengkorak sekaligus. Namun, taktik kuantitas mulai menunjukkan taringnya sekarang. Sebelum para gol melangkah lebih jauh, ribuan tulang baru kembali bangkit untuk menghadang jalan mereka. Dari barisan belakang, hujan sihir mulai turun. Para penyihir tengkorak terus membombardir lawan tanpa ampun. Api neraka mengikis nyawa mereka secara perlahan. Pertempuran antara nekromancer dan ghoul ini menjadi sangat sengit. Namun kehadiran Satria Pedang Tengkorak mengubah segalanya. Serangan ledakannya benar-benar menghancurkan pertahanan para ghoul. Korban mulai berjatuhan di pihak lawan. Kerja sama apik antara Ksatria dan penyihir membuahkan hasil. Meski ghoul mulai terpukul mundur, Avanti masih merasa cemas. Ketakutan masih terpancar jelas di matanya. Dia tahu keributan ini akan memancing perhatian sang penguasa. Sang Lord Ghoul pasti akan segera tiba. Bahaya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Prediksi Avanti terbukti saat jeritan memekakan telinga mulai terdengar. Dari balik kabut tebal, sesosok bayangan raksasa muncul. Ukurannya sangat besar dan memancarkan aura kematian. Tingginya mencapai 3 meter dengan tubuh yang sangat masif. Inilah sosok predator puncak yang mengerikan. Otot-ototnya menonjol dengan urat yang membusuk. Lengan kekarnya siap menemukan apapun yang menghalangi jalan. Wajah busuknya dipenuhi taring tajam yang sangat mengerikan. Avanti langsung jatuh terduduk, lumpuh karena takut. Namun, saat kau melihat status Sang Lord Ghoul, ekspresimu justru berubah menjadi sangat penuh antusias. Kau menyeringai lebar karena terkejut. Perlengkapan perang barumu kini mulai muncul satu demi satu secara ajaib. Berbalut sirah baja, dia menghunus pedangnya dengan penuh semangat dan melesat ke arah Ghoul. Skill Rapid Dash aktif. Kecepatanmu melonjak drastis layaknya tank tempur yang tak terhentikan. Brak. Tabrakan keras menghantam Sang Lord Ghoul hingga memicu gelombang tolak yang dahsyat. Kau terseret mundur 2 meter, namun posisimu tetap kokoh karena perisaimu baru saja menghancurkan pertahanan musuh. Zirah Sang Lord Ghoul hancur, memicu serangan kritikal dari skill Tearing Scratch secara beruntun. Nyawanya terkuras hingga separuh. Sang Lord Ghoul melolong kesakitan dengan mata merah yang haus darah. Di tengah keterkejutannya, kau mencabut pedang besar dari punggungmu dengan gerakan secepat kilat. Aura pedang kembali berkobar. Kekuatan penghancur itu dilepaskan sekali lagi dengan begitu brutal. Deretan angka kerusakan muncul di atas kepalanya. Kini nyawa Lord Ghoul hanya tersisa 1/3. Sang monster tak mampu menyerang balik dan hanya bisa menghantam perisaimu dengan seluruh sisa tenaganya. Hantaman itu memaksa perisaimu terlepas. Disusul tendangan keras yang membuatmu terhempas mundur 3 langkah. Memanfaatkan celah tersebut, Sang Lord Ghoul mengangkat kedua tangannya dan mengeluarkan lolongan yang memekakan telinga. Auranya melonjak drastis. Otot-ototnya yang bersimbah darah membengkak dengan mengerikan di depan matamu. Taring dan cakarnya memanjang. Inilah fase Evil Frenzy. Kau terdiam sejenak mengamati perubahan tersebut. Matamu membelalak terkejut. Ternyata Evil Frenzy ini bukan sekadar skill penguat diri biasa, melainkan sebuah skill area. Seluruh ghoul di sekitar Sang Lord ikut terpengaruh oleh aura kegelapan tersebut. Kekuatan mereka meningkat secara gila-gilaan, setidaknya naik sekitar 30% dari sebelumnya. Sedangkan bagi Sang Lord Ghoul sendiri, kekuatannya melonjak hingga 50% dalam sekejap. Tubuh raksasanya menerjang dengan liar. Hanya dalam beberapa detik, dia sudah berada tepat di hadapanmu. Cakar setajam sabit siap mencabik tubuhmu. Namun, di detik yang sangat genting itu, tubuhmu berubah menjadi bayangan semu. Kau melesat bagai kilat melewati Sang Lord Ghoul tanpa terdeteksi. Kehilangan target, sang monster kehilangan keseimbangan akibat momentum serangannya yang terlalu besar. Dia tersungkur keras ke tanah. Para ghoul lain hanya bisa terpaku bingung melihat pemimpin mereka terjatuh. Sebelum Lord Ghoul sempat bereaksi, 3 bola api hijau raksasa meluncur deras dari arah belakang. Boom! Ledakan dahsyat menghanguskan nyawanya hingga nol. Ding! Notifikasi kemenangan bergema di telingamu. Selamat, Lord Ghoul telah tumbang. Kau mendapatkan 419 poin pengalaman dan entry langka. Entry biru, Evil Fanaticism. Seranganmu meningkat 50%, dan kecepatan bertambah 30%. Rekan di sekitarmu juga mendapat bonus serangan tambahan. Bunyi notifikasi itu terdengar sangat merdu. Kau bersorak kegirangan.
Seolah takdir berpihak padamu untuk mendapatkan entry biru yang paling kau idamkan. Di kejauhan, Avanti hanya bisa mematung tak percaya menyaksikan kekuatan yang kau tunjukkan. Mulutnya menganga lebar. Bagaimana mungkin seekor prajurit tengkorak bisa menghabisi Lord Goal secepat itu? Keberadaanmu benar-benar di luar nalar. Tapi kau tak punya waktu untuk menjelaskan apapun padanya. Masih banyak entry yang harus dikumpulkan. Setelah setengah hari bertempur, seluruh Goal akhirnya berhasil kau musnahkan. Selain 2 perlengkapan tingkat perak, kau juga berhasil memanen seluruh entry dari para Ghoul. Semua entry menyatu menjadi grade hijau, Huge Strength dan Intermediate Resilience tingkat tinggi, serta entry Intermediate Ghoul. Melihat daftar kekuatanmu yang bertambah, rasa puas menyelimuti hatimu. Baru saja ingin beristirahat, lingkaran cahaya di atas kepalamu tiba-tiba muncul dan berpijak kembali. Gadis kecil pembawa sial itu lagi, masalah apa lagi yang dia buat kali ini? Begitu berpindah tempat, kau menyadari bahwa dirimu tidak berada di sarang monster liar, melainkan di sebuah aula penuh misteri, di mana si gadis anjing menatapmu dengan wajah penuh kecemasan. Amarahmu langsung meledak. Tanpa basa-basi, sebuah tinju keras mendarat tepat di wajahnya hingga dia menjerit. Dia menangis sesenggukan, sambil memegangi kepalanya. "Kenapa kau memukulku?" tanyanya dengan air mata bercucuran. "Sudah kubilang jangan ganggu kalau tidak penting." Umpatmu dalam hati, meski suaramu tak bisa keluar. Kau menunjuk aula itu, lalu memberinya peringatan keras sebelum bersiap pergi menggunakan sihir teleportasi. Simbol kepulangan mulai muncul, namun dari situ tiba-tiba mencengkeram lenganmu dengan sangat erat. "Apa rencanamu?" Tatapanmu terkunci padanya, seolah siap meledak dalam aksi nyata. "Sugi memperingatkanku, di level ini kita bisa memasuki dungeon instansi yang sangat mematikan. Aku butuh pendapatmu." Lin Qian terdiam sejenak, mengusap dagunya sembari menimbang risiko yang ada. Di dalam instansi itu, monster-monster buas berkumpul. Jika ia berhasil menyapu bersih mereka semua, harta karun melimpah menantinya. Terlebih lagi, ada bos mengerikan selevel Ghoul Lord di sana. Mungkin ada item langka yang tersembunyi. Baiklah, mari kita jadikan tempat itu target utama kita. Lin Qian hampir meneteskan air mata haru. Rasanya seperti mendapat izin orang tua untuk bermain. "Hubungi aku saat sampai. Jangan ganggu jika tidak penting," ucapnya ketus sambil menyentil Lin Qian. "Kau pergi tanpa menoleh sedikit pun." Karena tekadnya sudah bulat, Lin Qian pun segera bergegas. Ia berlari kencang menuju rumah. Kerinduan pada adik dan neneknya memacu langkah kakinya lebih cepat. Yang paling krusial, loot berharga dari serigala stepa yang ia taklukkan kini ada di tangannya. Harta itu mendatangkan banyak uang. Tanpa buang waktu, Lin Qian langsung melangkah pergi untuk membeli obat pereda nyeri terbaik. Sementara itu, di jantung kota, sebuah villa mewah berdiri tegak. Suara murka menggelegar dari dalam. "Sudah kubilang, jangan biarkan dia satu tim dengan Sumei. Dia keras kepala. Lihat hasilnya. Sumei itu benar-benar pembawa sial bagi kita semua. Sialan. Kenapa serigala stepa tidak melahapnya saja? Sumei hanya beban dengan kakaknya yang cacat, dan murid sekolah 2 itu. Mana mungkin mereka lolos? Apa dia menjadikan adikmu sebagai umpan? Tenanglah ayah. Adik biasanya sangat penurut, dia takkan berani masuk ke tempat maut seperti itu. Pasti karena hasutan mereka. Mereka dipaksa masuk, dan saat bahaya besar datang mengancam, mereka dibuang dan dijadikan umpan agar yang lain bisa lari. Hutang nyawa ini harus dibayar. Kita harus menuntaskannya." Mendengar itu, kilatan dingin terpancar dari mata tajam Wu Xinxiang. Sambil menggeretakkan gigi, ia bertanya, "Apa rencanamu?" "Sumei punya perlindungan kuat dari Menteri Keuangan. Mereka pikir mereka tak tersentuh?" ucapnya dengan seringai dingin. "Dalam 6 bulan atau lebih, akan kupastikan jabatan Menteri Keuangan itu lenyap. Saat itulah kehancuran mereka akan dimulai. 2 hama itu akan membayar segalanya. Dan untuk si murid itu, informanku sudah melacak alamatnya. Besok penderitaannya dimulai. Aku ingin seluruh keluarganya membayar mahal atas semua ini." Esok paginya di depan gerbang kota, Lin Qian dan Sumei kembali berkumpul bersama. Ketiganya sepakat memilih rute termudah, mencoba peruntungan di kuil meditasi para biksu iblis. "Tapi tunggu, biaya masuk ke instansi ini pasti sangat mahal, bukan?" tanya Lin Qian ragu. Sumei menatapnya penuh percaya diri. "Tenang saja, semua sudah kupersiapkan, ayo berangkat sekarang." Mereka memacu langkah ke arah timur. Saat Lin Qian menginjakan kaki di aula utama instans, kejutan besar menanti. Aula itu penuh sesak oleh para profesional, jauh melebihi dugaannya selama ini. Sumei tidak terkejut sedikit pun. Sambil terus melangkah, ia mulai menjelaskan situasi yang ada. Dungeon Instance jauh lebih stabil untuk menaikkan level dibanding area luar yang liar dan mematikan. Setelah membeli 3 tiket masuk, mereka menuju gerbang. Namun tiba-tiba, sebuah suara menggelegar memecah suasana. "Sumei, beraninya kau membawa lari istriku? Apa kau sudah bosan hidup?" Bersamaan dengan teriakan provokatif itu, raut wajah Lin Qian berubah drastis dalam sekejap mata. Ia menoleh dan melihat kerumunan terbelah, menampakkan 5 sosok pria besar yang berjalan angkuh. Di tengah mereka muncul pemuda sombong. Kong Ling, musuh yang paling dibenci oleh Lin Qian. "Istri, siapa maksudmu?" Sumei menatap tajam putra kedua sang lord tersebut dengan geram. Dengan seringai licik, Kong Ling menunjuk tepat ke arah Lin Qian. "Tentu saja gadis ini, Lin Qian, tikus kecil.
Pantas saja kau tidak ada di zona pemula, ternyata kau sembunyi di sini. Kemarilah, ikut denganku. Aku jamin kau akan menaklukkan instansi ini dengan perlindunganku. Melihat gelagat Kong Ling yang memuakan, Su Mei berbisik, Lin Qian, siapa sebenarnya orang ini? Lin Qian menggeleng dengan wajah pucat. Dia terus menerorku sejak aku membangkitkan kekuatan summoner. Mendengar kata-kata Lin Qian, Su Mei segera menyadari niat busuk yang tersembunyi di balik senyum Kong Ling. Kong Ling, Lin Qian adalah rekan timku. Kami akan menaklukkan instansi ini bersama, jadi berhentilah mencampuri urusan kami. Su Mei melangkah maju dengan angkuh. Kau, petarung level 15 rendahan, berani bermimpi membawa Lin Qian masuk? Kong Ling tertawa meremehkan. Lin Qian, lihatlah timku. Mereka semua level 20 dan selangkah lagi menuju kelas 2. Kuil meditasi biksu iblis ini hanyalah taman bermain bagi kami. Apa yang kau harapkan dari wanita tidak berguna itu? Masa depan apa yang kau tawarkan? Kong Ling, kau benar-benar salah besar. Su Mei mendengus ini sambil memasang posisi. Dia berdiri tepat di depan Lin Qian. Lin Qian sudah menyelesaikan promosi kelas pertamanya. Dialah pemimpin yang menaikkan level kami. Kerumunan di sekitar seketika heboh. Apa? Bukankah kemarin mereka bahkan belum menyelesaikan perubahan kelas? Bagaimana mungkin mereka berubah secepat itu hari ini? Kecepatan gila macam apa ini? Apa dia murid jenius kelas 2? Mungkinkah dia monster berbakat dari sekolah nomor 1? Haha, Lin Qian, Su Mei, lelucon kalian sungguh luar biasa. Kong Ling terbahak-bahak mendengar bisikan orang-orang. Baginya, semua ini hanyalah omong kosong yang mustahil dipercaya. Dengan prajurit tengkorak lemah yang kau panggil itu, mustahil bisa menang. Jika ingin berbohong, carilah alasan yang lebih masuk akal. Aku tidak punya waktu meladeni omong kosongmu, ayo pergi. Su Mei menarik lengan Lin Qian tanpa peduli lagi. Saat Lin Qian benar-benar berbalik pergi, wajah Kong Ling menggelap seketika. Lin Qian, kau benar-benar memilih mati bersamanya? Masuk ke sana hanya akan mengantar nyawa. Tempat itu bukanlah tempat bermain untuk gadis-gadis seperti kalian. Ini kesempatan terakhirmu. Jadilah wanitaku, dan aku akan membawamu naik level dengan kecepatan yang tidak pernah kau bayangkan. Lin Qian berhenti dan menatapnya dengan tatapan sedingin es. Bahkan jika maut menjemput, aku takkan sudi menjadi wanitamu. Ingat ini baik-baik, jangan pernah menggangguku lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar padamu. Mendengar itu, 4 pengawal Kong Ling berteriak marah dan hendak menyerang. Namun, Su Mei dan Su Xia langsung bersiaga. Mereka berdiri menghadang keempat pria itu, coba saja jika ada yang berani menyentuhnya. Kong Ling malah tertawa sinis. Baiklah Lin Qian. Mari kita lihat sampai kapan kau bisa mempertahankan sikap keras kepalamu itu di dalam sana. Su Mei memberikan tatapan tajam pada Kong Ling, sebelum menarik Lin Qian menuju pintu masuk instansi yang bercahaya. Segel sihir bersinar terang, dan seketika siluet mereka bertiga menghilang. Tuan muda, apakah kita akan membiarkan mereka begitu saja? Salah satu anak buahnya bertanya dengan ragu. Tentu saja tidak, Kong Ling tersenyum tipis penuh rencana licik. Mesti aku tidak tahu cara apa yang dia pakai untuk naik level secepat itu, kenyataan pahit menanti mereka. Di dalam instansi itu, mereka akan segera menyadari betapa mengerikannya kuil meditasi biksu iblis yang sebenarnya. Bahkan pada tingkat normal, tempat itu bukan tandingan mereka. Aku, tuan mudamu, akan menunggu mereka keluar merangkak di sini. Saat mereka melarikan diri dalam kondisi hancur dan putus asa, dia akan sadar siapa pria yang paling berharga. Sementara itu, di kediaman kepala pertahanan kota, berita tentang pergerakan Lin Qian telah sampai ke telinga Wu Xiong. Jadi maksudmu, dia nekat memasuki instansi berbahaya itu bersama Su Mei dan gadis asing lainnya? Menarik sekali. Wu Xiong tertawa kecil. Menurutku, berada di dekat Su Mei justru akan membuat rencana kita sedikit lebih rumit. Bu Xinxiang mulai menyusun siasat di pikirannya. Cara terbaik untuk menghancurkannya adalah dengan memisahkan mereka satu persatu. Jangan khawatir ayah, aku tahu persis apa yang harus dilakukan. Wu Xiong tersenyum dengan sorot mata yang kejam. Kirim orang untuk menculik keluarganya ke pinggiran kota. Tinggalkan pesan singkat agar dia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan begitu, mereka akan terpisah secara alami. Bawahan itu mengangguk patuh dan segera pergi melaksanakan perintah rahasia tersebut. Di sisi lain, Lin Qian merasa pandangannya berputar sejenak. Saat dia membuka mata, suasana di sekitarnya telah berubah total. Mereka kini berada di tengah hutan gelap yang mencekam, tepat di depan kuil tua yang hancur. Su Mei waspada. Sesuai panduan, kita harus menyamar sebagai peziarah yang datang berdoa. Ritual ini terbagi menjadi 3 tahap doa suci. Saat memanjatkan doa, monster level rendah akan muncul menyerang. Seharusnya ini bagian yang paling mudah untuk kita atasi. Setelah menghabisi monster kecil, kita harus bersujud 9 kali di depan patung Buddha untuk memicu ritual dupa suci. Hal terpenting adalah saat biksu menanyakan tujuan pembakaran dupa ini. Jawaban kita akan menentukan nasib kita selanjutnya. Kita harus menjawab bahwa doa ini untuk masa depan. Dengan begitu, gelombang monster liar akan terpancing muncul saat malam tiba. Para biksu iblis akan menyerbu, dan kita wajib menghabisi gelombang kedua untuk memicu misi tersembunyi berkat suci kuil. Jika berhasil, Master Kuil Biksu Iblis akan muncul memberikan penghormatan palsu dan membimbing kita menuju taman berkat yang asli. Begitu sampai di sana, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bersiaplah, karena tidak ada jalan kembali sekarang. Saatnya menyerang.
Penyamaran si biksu iblis hancur berkeping-keping, mengungkap wujud aslinya yang mengerikan. Kau sudah cukup kuat untuk lewat, ujar Sumai sambil menatap Lin Qian dan Su Xiaoqian dengan serius. Dengar tidak? Ini rumit sekali. Keluh Su Xiaoqian sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kak, bilang saja kapan aku harus mulai mengajar. Diam. Ini instansi berbahaya, bukan tempatmu bertindak semaunya. Sedikit saja ceroboh, petualangan kita berakhir di sini, ancamnya. Namun Lin Qian ragu sejenak dan memanggil, Kak Su. Aku akan tetap memanggilnya dan bicara sekali lagi. Tanpa menunggu jawaban, Sumai langsung mengangguk mantap. Tak masalah, aku tahu dia istimewa. Lagi pula, kita butuh bantuan Pak Hamas ini untuk lolos. Lin Qian mengangguk setuju, lalu detik itu juga, dia merapalkan mantra pemanggilan miliknya dengan cepat. Gerbang dimensi terbuka lebar. Bayanganmu muncul di tengah instansi misterius ini selagi kau mengamati sekeliling. Kau menyadari, lanskap di sini terasa sangat asing. Jadi begini suasananya. Gumamu, pada diri sendiri. Instansi yang kita masuki adalah Biara Biksu Iblis, sebuah dungeon tipe narasi yang penuh teka-teki. Kita harus patuh aturan jika ingin selamat, peringat Lin Qian. Biar Sumai jelaskan apa yang harus dilakukan. Di saat kritis, kau harus bekerja sama. Sumai pun mulai memaparkan seluruh strategi dan alur cerita dungeon ini. Dengan nada khawatir, dia bertanya, apa kau mengerti? Namun kau hanya bergumam dengan tatapan yang sangat tajam. Kenapa harus rumit ini? Harus menginap 1 malam lagi di dalam biara? Tanyamu dengan nada bosan. Hanya untuk masuk ke tahap akhir? Aku tidak punya waktu menunggu sampai hari esok. Bos terakhirnya adalah sang kepala biara iblis, kan? Kau berbalik dan menunjuk ke arah kegelapan terdalam. Pasti dia bersembunyi di ujung sana. Sumai mengangguk pelan mengiyakan ucapanmu yang penuh keyakinan. Benar, tapi kita harus mengikuti proses dan menghabisi gelombang monster satu persatu. Jika tidak, apa yang kau lakukan? Sumai berteriak kaget saat melihatmu melangkah mantap menuju pintu utama biara. Brak. Kaki kirimu terangkat tinggi dan menghantam pintu biara hingga hancur berkeping-keping dalam sekejap. Di saat itulah, raungan kemarahan yang memekakan telinga meledak dari dalam kegelapan biara yang sunyi. Beraninya tikus-tikus kecil sepertimu membuat kekacauan di biara suci ini? Teriak suara-suara parau dari dalam. Dari balik kabut tebal, sosok-sosok biksu berjubah compang-camping mulai muncul perlahan menghalangi jalan kalian. Jumlah mereka lebih dari 100. Dan di belakang sana, ribuan bayangan lain mulai mengepung area halaman biara. Kau terkejut sejenak. Tak kusangka monster-monster ini jauh lebih kuat dari perkiraan awal kalian. Meski hanya biksu iblis level rendah, mereka memiliki 4 statistik tambahan, bahkan ada entry hijau yang langka. Peningkatan tubuh martial mereka mendongkrak total poin nyawa hingga setara level 15. Darah mereka setebal bos serigala stepa, belum lagi teknik tongkat mematikan yang mereka genggam erat. Raungan iblis mereka bisa meledak kapan saja, memicu efek provokasi yang sangat berbahaya bagi musuh. Teriakan itu memaksa siapapun kehilangan kendali dan menyerang mereka secara membabi buta tanpa strategi. Entry iblis level rendah ini juga memberikan mereka 5 poin resistensi sihir tambahan yang cukup merepotkan. Selain teknik tongkat standar, 3 kemampuan lainnya adalah jenis yang paling kau benci dalam pertempuran. Sumai dan yang lainnya gemetar ketakutan melihat lautan biksu iblis yang mulai merangsek maju seperti tsunami. Kakian, apa prajurit tengkorakmu benar-benar bisa menahan mereka? Tanya Su Xiaoqian sambil bersembunyi ketakutan. Atau haruskah kita lari? Suara Lin Qian terdengar bergetar hebat, hampir seperti ingin menangis. Dia tahu prajurit tengkoraknya sering bertindak di luar logika, tapi dia tidak pernah membayangkan kegilaan ini. Keangkuhan para tengkorak itu membuat Lin Qian sulit mempercayai apa yang sedang terjadi di depan matanya. Tengkorak itu mungkin bisa bertahan, tapi tiba-tiba kau melangkah maju tanpa ragu sedikit pun. Dengan seringnya percaya diri yang mengerikan, kau berbisik, bukankah begini caranya yang jauh lebih praktis? 30 prajurit. Tengkorak bangkit. 15 di baris depan langsung mengayunkan pedang mereka secara serentak. Sering. Pedang baja menembus tubuh biksu iblis dalam sekejap. Sebelum gelombang kedua tengkorak bersiap menyerang lagi. Serangan terus beruntun. Setelah 2 gelombang kerusakan, biksu iblis itu akhirnya membalas dengan hantaman tongkat hitamnya. Prajurit tengkorak di garis depan hancur berantakan. Namun tepat saat gelombang ketiga meluncurkan serangan balasan. Efek fusi aktif, tulang-tulang yang hancur itu menyatu kembali dan bangkit menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Pertempuran meledak. 15 biksu iblis itu terdesak hebat dan nyaris dibantai habis dalam sekejap. Menyaksikan pemandangan gila ini, Lin Qian dan kedua rekannya benar-benar terguncang hebat. Belum pernah mereka melihat prajurit tengkorak dengan kecerdasan setinggi ini. Sungguh di luar nalar, kekuatan mereka harus terus ditingkatkan. Tiba-tiba, geraman berat seorang biksu iblis menggetarkan udara. Biksu itu menerjang. Tongkatnya menghantam keras. Awas! Teriak Lin Qian, tapi semua sudah terlambat. Dewak! Tongkat itu menghantam tepat di puncak kepalamu. Namun, hasilnya membuat mereka bertiga melongo. Serangan seberat itu, ternyata hanya menghasilkan 50 poin damage. Mata mereka hampir melompat keluar. Seberapa kuat pertahanan tengkorakmu? Lin Qian merasa sangat frustrasi melihat angka yang begitu kecil. Takkan ada yang percaya. Dia bahkan tidak bisa melihat panel informasi dari makhluk panggilannya sendiri. Kau hanya melayangkan satu tamparan santai. Kepala biksu yang menggeram tadi langsung terpelanting jauh. Tiba-tiba, muncul angka kritikal yang mengerikan di atas kepalanya.
672. Bagaimana mungkin? Sue Mei dan Su Xiaoqian berteriak serentak dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Satu hantaman menghasilkan hampir 700 damage, itu berarti serangannya mencapai 300 poin lebih, bahkan mungkin lebih tinggi. Padahal ini hanya prajurit tengkorak biasa. Benar-benar tidak masuk akal. Kau sendiri sedikit terkejut melihat damage tersebut. Seingatmu, daya serangmu tidaklah sedahsyat itu, harusnya hanya sekitar 260. Meski kritikal, angkanya tidak mungkin mencapai level semengerikan ini. Setelah dipikirkan, ini pasti efek Green Entry, kekuatan besar yang memberikan bonus tenaga luar biasa. Tanpa ragu, kau menerjang kerumunan biksu iblis. Tanganmu terayun, menebas ke kiri dan ke kanan. Setiap serangan memakan korban. Dalam waktu singkat, seluruh biksu iblis itu tewas terbantai tak bersisa. Seluruh entry didapatkan. Levelmu naik ke 24, sementara rekanmu hanya bisa terpaku diam. Saat itu juga, dari lorong gelap menuju kedalaman biara, sekumpulan bayangan mulai melayang mendekat. Waspada. Itu adalah arwah dendam tahap kedua. Teriak mereka memberikan peringatan dengan nada tegang. Mereka berwujud hantu, dan kebal 70% serangan fisik. Peringatan Sue Mei terdengar sangat serius. Serangan fisikmu mungkin takkan mempan kali ini, namun, kau tetap maju menghadapi ancaman tersebut. Meski jumlah entry-mu terbatas, 2 entry, hijau sudah cukup menjadikanmu makhluk yang sangat langka. Tapi tiba-tiba, para arwah biksu di kejauhan itu berhenti bergerak. Mereka hanya diam mematung. Di jarak 100 meter, mereka merapatkan tangan dan mulai merapal mantra misterius secara terus-menerus. Fenomena aneh terjadi. Pintu-pintu kamar di kedua sisi biara yang gelap terbuka secara bersamaan. Angin dingin berhembus kencang dari dalam sana. Lalu, sepasang mata hijau menyeramkan mulai menyala terang. Mereka bertiga terperangah. Ternyata itu adalah para peziarah yang kini melayang dalam wujud arwah. Sangat mengejutkan. Mata mereka kosong tanpa nyawa saat melayang keluar dari kamar-kamar gelap itu. Sambil merapatkan tangan, mereka merapal mantra kuno. Tampaknya mereka dikendalikan oleh para biksu marah. Mereka adalah pemuja terkutuk, jiwa-jiwa malang yang telah mati dan dijadikan boneka tanpa perasaan. Jiwa mereka telah dicabut paksa. Meski serangan dan HP mereka rendah, jumlahnya sangatlah masif. Jauh lebih lemah dari biksu sebelumnya. Tapi jumlah mereka yang ribuan sangat mustahil untuk ditahan. Lautan arwah mulai terbentuk. Mereka memiliki 70% ketahanan fisik, namun lemah terhadap sihir. Kah? Apa ini benar-benar skenario tingkat biasa? Su Xiaoqian mulai gemetar melihat lautan monster itu. Xiaoqian hampir menangis. Jika dikeroyok ribuan monster sekaligus, dia pasti akan langsung tumbang. Aku pikir kita bisa melewatinya dengan tenang, gumam Sue Mei dengan raut wajah yang sangat serius. Siapa sangka kekacauan ini akan terjadi setelah kemarahan biksu? Kita harus segera menyelesaikan instansi ini. Dia memperingatkan dengan tegas. Meski summon milikmu kuat, melawan hantu fisik tetaplah sebuah tantangan besar. Untuk menghadapi makhluk dengan ketahanan fisik tinggi, hanya serangan mage yang paling efektif digunakan. Sayangnya, tak ada penyihir di tim mereka. Lin Qian menatap cemas ke arah roh-roh yang mengepung. Dia harus mengakui bahwa kekuatan semuanya kali ini sedikit berlebihan, namun situasinya sangat genting. Saat dia bersiap menarik kembali Zhou Yu untuk segera kabur, tiba-tiba sesuatu terjadi di langit. Di atas kegelapan, cahaya hijau spektral mulai berkilau mistis. Tepat di atas kepala sang prajurit tengkorak, sebuah bola api hijau pekat tercipta. Ukurannya bahkan lebih besar dari kepala manusia. Bola-bola api itu menyatu dan dalam sekejap, meluncur jatuh dengan dentuman dahsyat. Ledakan api hijau itu melahap kerumunan roh, seketika berubah menjadi kobaran api neraka yang sangat mengerikan. Gelombang kehancuran menyebar luas. Roh-roh di sekitarnya bahkan tak sempat menjerit sebelum uap kematian menjemput mereka. Mereka lenyap menguap begitu saja, namun bola-bola api raksasa lainnya justru terus berjatuhan tanpa henti dari langit. Hanya dalam sekejap, seluruh jiwa biksu yang murka itu telah musnah menjadi abu di bawah api kutukan ini. Melihat pemandangan gila ini, mereka bertiga bahkan tak mempedulikan cahaya evolusi yang mulai menyelimuti tubuh mereka. Mata mereka terbelalak lebar, terpaku pada sosok prajurit tengkorak yang berdiri dengan angkuhnya di tengah medan tempur. Ternyata dia juga bisa menggunakan sihir sehebat itu. Kesuksesan ini benar-benar di luar nalar manusia. Su Mei bergumam gemetar, bertanya-tanya apalagi yang tidak bisa dilakukan makhluk ini. Bahkan gadis sepintar dia pun mendadak kehilangan kata-kata. Dia menyadari betapa bodohnya dirinya di hadapan Zhou Yu, padahal sebelumnya dia mengira kekuatan lawan sudah mencapai batas maksimal. Tapi ternyata, kartu as selalu muncul di saat tak terduga. Dalam keadaan linglung, dia mulai melihat sesuatu yang aneh. Zhou Yu tak lagi tampak seperti monster tengkorak, melainkan sosok manusia yang hidup. Tiba-tiba, suara retakan keras memecah keheningan. Guncangan itu menyadarkan mereka. Di dalam aula yang hancur berkeping-keping, sesosok bayangan perlahan mulai menampakkan dirinya. Seorang biksu tua berjubah lusuh muncul sambil memegang tongkat logam. Penampilannya sungguh tenang dan tampak sangat bersahaja. Wajahnya penuh welas asih, jauh dari kesan iblis. Dia bahkan memberikan senyuman syukur yang terasa sangat tulus. Sambil mengangguk pelan, dia memberi salam hormat. Amitabha. Terima kasih. Para dermawan, karena telah membasmi para iblis ini. Kalian telah mengembalikan kedamaian di kuil ini. Sungguh, kalian memiliki takdir yang sangat kuat dengan Sang Buddha.
Jangan ragu untuk masuk dan berdiskusi, ucapnya ramah. Namun detik berikutnya, kau justru mengangkat tanganmu tinggi-tinggi. Plak! Tamparan keras mendarat di wajahnya. Suara itu membuat mereka bertiga tersentak kaget dengan jantung berdebar kencang. Hampir saja mereka tertipu oleh aktingnya. Apakah orang ini sudah gila? Dia berani memprovokasi bos secara langsung? Meski wajahnya mulai hancur, biksu itu tetap tersenyum sinis sambil menoleh ke arahmu dan bertanya kembali. Bolehkah aku masuk untuk bicara? Tanpa menunggu jawaban, kau kembali melayangkan tamparan telak ke arah wajahnya. Kau menghajarnya lagi tanpa ampun. Berhenti bersandiwara, dasar bos bermuka dua yang licik. Kenapa buang-buang waktu bicara denganku? Serangkaian tamparan itu akhirnya meruntuhkan topeng senyuman palsu sang biksu. Raungan amarah yang menggelegar meledak dari mulutnya. Sebelum ada yang sempat bereaksi terhadap situasi ini, kekuatan dahsyat menghempaskanmu hingga terpental jauh ke tanah. Di tengah kabut hitam yang pekat dan mencekam, sesosok monster setinggi 5 meter bangkit berdiri. Gawat, ini adalah wujud kedua dari sang Master Kuil Iblis. Bagaimana mungkin tingkat kesulitan normal memiliki monster semacam ini? Sumei merintih saat gelombang suaranya menguras 200 poin nyawa. Sulit membayangkan seberapa mengerikan serangannya jika mendekat. Di saat itulah, kau kembali bangkit dari tanah. Matamu menatap tajam informasi status sang musuh. Bentuk kedua Master Kuil Iblis, bos demon raksasa yang mengerikan. Ras Iblis level 30, dengan 13.000 nyawa dan serangan fisik mencapai 630 poin. Pertahanannya sangat solid, ditambah teknik tongkat tingkat tinggi dan kemampuan demonisasi biru yang sangat mematikan. Melihat aura cahaya biru yang memancar dari 3 skill utamanya, kau menyadari tantangan ini tidak akan sia-sia. Inilah saat yang tepat untuk membuktikan segalanya. Dengan satu isyarat tangan, kekuatan baru segera dilepaskan. 30 prajurit tengkorak bangkit kembali. Mereka langsung menyerbu ke arah monster raksasa itu dengan aksi bunuh diri. Mereka menerjang ke arah iblis raksasa itu, namun tepat saat itulah skill fanatisme iblis milikmu segera diaktifkan. Kecepatan para prajurit tengkorak meledak seketika. Mereka mengambil celah sebelum lawan sempat bereaksi sedikit pun. Suara tebasan 11 pedang terdengar serentak. Meskipun kerusakan tiap serangan tidak terlalu tinggi, namun jika digabungkan, 30 bayangan itu berhasil menguras hampir 1000 poin nyawa lawan, hanya dalam sekejap mata saja. Tiba-tiba, sebuah aura cahaya hangat mulai mengelilingimu. Saat kau menoleh ke belakang untuk mencari tahu, ternyata salah satu dari mereka sedang merapal mantra cahaya pemerkatan dengan menggunakan tongkat sihir miliknya. Kecepatan regenerasi dan total nyawamu meningkat drastis. Akhirnya, gadis ini berguna juga. Namun serangan musuh datang. Setelah 3 gelombang serangan awal, sang biksu iblis mulai melancarkan serangan balasan yang sangat brutal. Bagaikan badai kehancuran, satu hantaman keras menghancurkan prajurit tengkorak di depannya hingga tak bersisa lagi. Saat ini bos masih memiliki 10.000 poin nyawa, ia menghentakkan kaki dan melesat cepat ke arahmu. Tongkat meditasinya memanjang seperti bayangan maut, tiba-tiba ia muncul dari kegelapan dan menghantammu dengan telak. Namun kau justru merangsek maju saat itu juga pelindung baja mekanis legendaris muncul menyelimutimu. Dalam sekejap, zirah itu membungkus tubuhmu, kau mengangkat perisai, hingga benturan keras mengguncang udara. Suara dentuman berat bergema, kau hanya kehilangan 200 poin nyawa, sebuah senyum tipis tersungging di wajahmu. Pertahanan dari zirah berat ini ternyata jauh melampaui ekspektasimu dalam menahan gempuran mematikan musuh. Sebelum sang bos sempat bereaksi, kau segera mengaktifkan teknik langkah serigala yang sangat ganas. Sosokmu menjelma menjadi bayangan fugas, dalam sekejap kau menghilang secara misterius dari pandangan lawan. Tepat saat iblis itu bangkit, kau sudah berada di hadapannya dengan ledakan energi pedang yang luar biasa. Kau menghancurkan pertahanannya dengan paksa, dan mendaratkan serangan pedang tepat di bagian perutnya. 1000 kerusakan. Angka itu membuat mereka bertiga syok mengingat betapa kuatnya sang bos saat ini. Dengan tambahan 30% kecepatan serangan, kau mengayunkan pedang ganda tanpa ragu sedikit pun. Salah satunya bahkan memicu serangan kritis dalam 1 detik. Kau berhasil memberikan 3000 poin kerusakan. Saat serangan keempat akan mendarat, suara denting keras terdengar, pedang beratmu tertahan oleh tongkat iblis itu. Menatap ke atas, kau melihat tongkat Zen meluncur cepat ke arahmu bagaikan kilatan bayangan yang mematikan. Teknik langkah serigala badai kembali berkobar membuat tubuhmu menjadi ilusi yang menembus pertahanan lawan. Kau muncul tepat di belakangnya, dan menebas dengan 2 pedang hingga nyawa musuh berkurang 2000 poin. Golem yang awalnya memiliki 13.000 energi kini hanya menyisakan sekitar 5.000 poin saja. Tiba-tiba, kau melepaskan teriakan dendam dari lubuk jiwa, yang membuat golem iblis itu terhenti sejenak. Di saat krusial itu, kau menyerang lagi membuat golem yang penuh luka itu benar-benar kehilangan kendali. Amarahnya meledak, golem itu menyatukan tangannya dan melepaskan raungan buas yang menggetarkan seluruh ruangan. Ratusan simbol hitam kuno keluar dari tubuhnya bagaikan makhluk hidup yang lapar akan mangsa. Simbol itu membentuk penjara dendam pola sihir yang langsung mengurungmu sepenuhnya tanpa ada celah. Inilah teknik rahasia golem iblis tersebut, di mana rantai dendam mengikat pergerakanmu dengan sangat kuat. Lantian terkejut melihat situasi yang berbalik ini, ia mencoba memberikan bantuan namun semuanya terasa sia-sia. Di saat genting Sumei dan Su Xiaoqian segera melesat maju untuk memberikan bantuan serangan. Su Xiaoqian menyerang dari segala sisi, berusaha menguras sisa 4.000 poin nyawa sang lawan. Kita harus mencoba. Su Xiaoqian melompat tinggi dan mengayunkan pedang panjangnya ke arah golem raksasa itu. Tapi hanya suara benturan logam yang terdengar, pedangnya tertahan. Tongkat iblis Sumei berteriak dari belakang. Su Xiaoqian mundur dengan gesit sambil berguling di saat Sumei telah bersiap dengan pedang besarnya.
Dengan bisikan pelan ia melepaskan tebasan amarah, cahaya perak pedangnya membelah udara dengan sangat tajam. Serangan itu menghantam lengan Titan Iblis, namun hanya memberikan kerusakan kecil yang sangat mengecewakan. Su Mei tidak percaya serangan terkuatnya hanya mampu memberikan dampak sekecil itu pada monster ini. Tiba-tiba kegelapan menyelimuti pandangannya, sebuah tongkat raksasa berayun dengan suara angin.